Sudah on semua. Sebentar. Halo semuanya, selamat malam. Sebentar. Saya di sini Ari Nugroho dari 100% Manusia yang akan memandu jalannya 100% Stay at Home. Malam ini ada suara azan. Terdengar nggak? Halo teman-teman yang udah gabung semuanya. Nah, malam ini temanya adalah Human Rights Perspektif dari Bhinneka Cipta Setara. Oh ya, untuk 100% Stay at Home bulan ini temanya adalah Human Rights Perspektif, yaitu perspektif HAM dari berbagai macam narasumber dari berbagai macam latar belakangnya. Nah, di sini aku mau ngingetin untuk teman-teman yang mau nonton ulang 100% Stay at Home di episode-episode minggu-minggu sebelumnya, bisa cek di YouTube-nya 100% Manusia dan juga bisa dicek di website 100% Manusia. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami ya. Nah, terus juga mau ngingetin juga kalau nanti sudah berjalan 1 minggu, setiap Senin kita akan ngepost top 5 human rights films versi tim 100% di sosmed kami, di Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Jadi jangan lupa follow sosial media kami semuanya di Twitter, di Instagram, dan di Facebook 100% Manusia ya. Nah, teman-teman yang mau bertanya nantinya tentang human rights perspektif atau tentang Bhinneka Cipta Setara, bisa tanya di kolom komennya ya. Sebelumnya Bhinneka Cipta Setara itu apa sih? Biasanya kan kita lihat Bhinneka Cipta Setara tuh selalu berdampingan dengan logo 100% Manusia di setiap postingan kami. Ada logo BCS Bhinneka Cipta Setara. Nah, malam ini kita mau ngomongin tentang apa sih Bhinneka Cipta Setara itu, bagaimana terbentuknya, dan perspektif hak asasi manusia dari Bhinneka Cipta Setara itu seperti apa. Nah, kita di sini sudah bersama dengan Direktur dari Bhinneka Cipta Setara, Kurnia Dwi Jayanto. Ntar saya undang dulu. Kurnia Dwi Jayanto biasa kami panggil Kak Kuru. Halo Ari. Halo Kak Kuru. Ya, Apa kabar Kak? baik. Kamu munduran dikit deh kayaknya, kepotong. Oh ya, Iya. udah. Baik. Dah. Ya, Gimana Kak gimana? hari ini? Kabarnya Kak Sehat, hari ini? baik, sehat, Weekendnya gimana Kak? baik. Teman-teman yang lain gimana yang udah dateng? Ya, jangan lupa teman-teman kalau mau bertanya tentang Bhinneka Cipta Setara atau tentang HAM dari pendapatnya Bhinneka Cipta Setara, bisa tanya di kolom komen ya. Iya Kak. Iya. Tadi, Pertama, apa Kak? ya silakan. Langsung deh Kak. Kan kita tahu Bhinneka Cipta Setara tuh taunya dari itu ya Kak.
Setiap postingannya 100% manusia tuh selalu ada logo 100% sama BCS, Mm-mm. Bhinneka Cipta Mm. Setara. Bhinneka Cipta Setara tuh sebenarnya apanya 100% sih, Kak? eh jadi basically Bhinneka Cipta Setara itu yayasan yang kita bangun sama-sama. Saya, kemudian ada beberapa teman-teman lain juga yang terlibat di dalamnya. Nah, kita tuh sebagai penyelenggara dari 100% manusia. Jadi sebenarnya 100% manusia Film Festival ini adalah salah satu produknya dari Bhinneka Cipta Setara itu sendiri sih. Selain ada, kalau misalkan teman-teman juga ngikutin Instagramnya kita di 100% manusia, kita kan ada program Kumat, itu juga sebenarnya salah satu programnya dari Bhinneka Cipta Setara. Dan 100% manusia film festival tahunannya itu juga salah satu produknya lah dari Bhinneka Cipta Setara sendiri. Tapi Bhinneka Cipta Setara sendiri itu basically yayasan yang kita bangun sama-sama dengan orang yang dengan latar belakang yang beda-beda sih. Ada yang dari orang kesehatan, mungkin karena saya kerja di bidang kesehatan, kemudian ada teman-teman yang kerja di literatur, penulis, kemudian ada teman-teman yang memang background dari media, wartawan, kemudian banyak juga yang kebetulan orang-orang yang dengan background film juga. Bahkan ada juga yang kerja di pemerintahan sih, basically seperti itu. Gitu, itu sekilas tentang Bhinneka Cipta Setara sih. Kita dari tahun berapa ya? Jadi sebenarnya kalau diomongin itu kita udah tahun keempat lah ya untuk sekarang ini, untuk Bhinneka Cipta Setara. Gitu, Ari. Halo Latar, Joan. iya, ada Johan, halo Johan, halo, yang udah gabung juga. Latar belakangnya apa sih, Kak? Terbentuknya 100% manusia, terbentuknya BCS. Sebenarnya kalau dibilang latar belakangnya banyak sih ya, karena kan kita ada banyak banget orang yang terlibat di dalam sini dan kita basically mungkin tujuan umum dan khusus yang kita punya sama-sama waktu kita ngebangun yayasan ini adalah karena kita ngelihat adanya apa ya, ketimpangan, diskriminasi seputar dengan hak asasi manusia sih basically itu. Nah itu kemudian yang akhirnya kita yang mempunyai background dari festival-festival film sebelumnya, kemudian kita yang juga punya background di isu-isu HAM, kita ya udah yuk kita bikin awalnya sebenarnya program namanya 100% manusia, kemudian dari program itu ya udah kita jadiin ini yayasan dan kemudian si 100% manusia ini kita jadiin program tetap, program tahunan dan jadi program besar sih. Intinya seperti itu. Jadi latar belakangnya ya itu sih karena kita pengen karena kita ngelihat ada banyak banget ketimpangan dari isu-isu HAM yang kayaknya perlu banget untuk kita angkat saat ini pada saat kita waktu pertama kali bikin yayasan itu sendiri dan programnya sih 100% manusia sih gitu. Terus tadi bilang ada beberapa orang ya, Kak? Hmm. Itu kita boleh tahu nggak sih, Kak, siapa aja? Dan juga nih, orang-orang 100% itu pasti orang-orang BCS atau gimana, Kak? Coba. Siapa aja ya? Sebenarnya banyak sih kalau teman-teman sering datang ke festivalnya kita pasti udah tau lah karena setiap di akhir dan awal festival opening closing itu pasti kita kenalin lah orang-orang BCS dan orang-orang 100%. Tapi apakah semua orang yang di BCS itu orang 100%? Enggak juga. Karena ada beberapa yang memang bergeraknya di yayasan, kemudian ada yang memang hanya di festival filmnya aja. Basically semua orang yang ada di BCS atau Bhinneka Cipta Lestari itu kita voluntary base. Jadi nggak ada yang digaji, kita sama-sama punya misi visi yang sama dan akhirnya kita bergerak. Nah, sama halnya dengan si 100% sih, semuanya kan voluntary base. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran siapa aja sih orang-orang di balik BCS ini, stay tune aja sebenarnya di sosmed kita karena kita akan munculin muka kita masing-masing satu-satu. Kita akan nyebutin tadi mungkin Ari juga udah sempat mention mengenai top 5 films. Itu nanti kita akan posting satu-satu dari perspektifnya kita sendiri, tim dari BCS dan 100%. Jadi stay tune aja sih kira-kira siapa aja sih orang-orangnya. Ya saya,
kemudian direkturnya 100% manusia itu sendiri, Rinda Cuaca, kemudian ada banyak orang lagi. Nanti tungguin aja di Instagram kita siapa aja, kalau mau tahu, mau kenalan nanti bisa di situ. Biar mereka kenalan sendiri. Iya Kak, minggu lalu sudah satu, Joan. Iya, Dan masih Joan. ada beberapa minggu ke depannya lagi. Tungguin aja ya teman-teman di sosmed kita. Ya. Nah, terus Kak, tadi selain 100% manusia, kegiatannya BCS tuh ada lagi nggak sih Kak? Kenapa? Kegiatannya BCS itu sebenarnya kayak kita ada kumpul manis di hari Jumat ya. Itu sebenarnya programnya BCS. Tapi yang ngelola juga teman-teman dari 100% Manusia Film Festival itu sendiri. Beberapa program yang memang dari 100% manusia, yang memang ada di dalam program festivalnya kita sendiri itu juga merupakan salah satu program-programnya BCS sih. Kayak misalkan ada sinergi, ada nonton bareng sama teman-teman disabilitas. Itu juga salah satu program yang kita bangun sama-sama, yang kebetulan adalah 100% si penyelenggaranya. Gitu. Program kita sih ada banyak ya, ada 100% Talk, ada ini Stay at Home, kemudian ada sinergi, kemudian ada apa lagi ya, Walk to Understand. Kalau misalnya teman-teman pernah ikut juga yang jalan-jalan bareng, itu ada timnya. Jadi kalau misalkan di festival dia akan jadi bagian dari festival, tapi di luar itu dia akan menjadi bagiannya BCS, basically seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau tahu program kita apa aja, bisa cek di website. Itu ada di 100%manusia.com ya kalau nggak salah. Itu nanti tinggal masuk situ aja, di situ semua ada program kita. Dan buat teman-teman yang udah pernah ikutan festival, pasti udah tahu program-program kita tuh apa aja sih. Basically di semua katalog kita juga ada sih. Gitu. Ini ada yang nanya, Joan. Oke. Bentar Kak, ketinggalan. Joan. Jatuh. Kak, Hai Irwan. di aku Kakak apa namanya? Joan nanya. Aku loading nggak Kak? Enggak sih. Kenapa? Punya saya loading? Lagi. Iya, kalau di aku. Nih, Joan nanya kalau boleh tahu isu HAM apa sih yang jadi titik di mana oke, let's create BCS atau 100% manusia. Sebenarnya lebih kayak isunya karena waktu itu banyak kasus sih ya. Kalau misalkan karena kan kita tergabung juga dari orang-orang komunitas banyak banget. Dan itu lebih ke ketimpangan relasi kuasa lah ya, lebih kayak karena diskriminasi yang muncul. Dan nah, lucunya adalah diskriminasi itu muncul karena saling ketidaktahuan dan saling nggak mengerti sih basically. Nah, itu kenapa akhirnya BCS hadir bersama 100% manusia untuk menjembatani itu. Dan kita juga sebisa mungkin dan berharap tentunya biar BCS atau 100% manusia bisa jadi ruang komunitas untuk teman-teman komunitas lain untuk bisa join dan bergabung. Jadi fungsinya itu mungkin kayak BCS sebagai katalis kali ya, katalisator untuk teman-teman komunitas untuk berkumpul, untuk kita sharing knowledge, untuk kita sharing pengalaman, untuk kita ideas atau apapun itu yang akhirnya dari ketidaktahuan orang-orang yang menimbulkan diskriminasi, menimbulkan stigma, dan dari situ orang jadi menjadi tahu, setidaknya mereka mau sedikit lebih terbuka sih. Jadi basically mungkin itu ya, maksudnya sebenarnya ada titik kasus sendiri kenapa itunya banyak poin sih, karena kita sendiri latar belakangnya beda-beda, kita sendiri punya cerita kita masing-masingnya beda-beda. Nah itu yang akhirnya yang mencetuskan untuk saya dan teman-teman untuk buat Yayasan Bhinneka Cipta Lestari dan menggagas program 100% manusia ini untuk lanjut lagi. Gitu sih. Bhinneka Cipta Lestari ini udah tahun keempat ya Kak tadi kan? Ya, 100%-nya. Binekanya harusnya sebenarnya 100% dulu sih.
100% manusia dulu waktu itu programnya, kemudian baru akhirnya kita buat yayasannya. Jadi berjalannya kurang lebih 3-4 tahun sih untuk Bhinneka Cipta Setara itu sendiri. Gitu. Kenapa Bhinneka Cipta Setara? Kalau teman-teman mau nanya tuh karena bineka, Oh iya. kebinekaan yang akhirnya menciptakan kesetaraan. Itu sih basically. Gitu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanya, Dari nama. Ari? Ya. Logonya Kak punya arti khusus nggak apa? Kalau logonya sebenarnya ada arti khususnya sih, dari warna, pilihan warna sama bentuk tulisannya itu ada artinya khususnya sendiri. Cuman aku lupa deh, nanti aku mesti cross check lagi itunya, logonya. Sebenarnya ada artinya. Kenapa warnanya kuning basicnya? Itu kan ada dua warna. Kalau misalnya di background hitam, nanti kita pakai yang putih. Kemudian kalau misalnya background warna kita itu ada yang warna kuning. Nah itu sebenarnya ada artinya sendiri sih dari pilihan warnanya. Bahkan untuk logonya 100% manusia sendiri itu juga ada artinya sih. Karena dia kan labelnya tag ya. Tag kayak name tag kalau misalnya di baju itu ada tagnya. Nah itu sebenarnya logonya ada mengartikan itu sih. Labeling. Nah, kalau BCS sendiri itu ada artinya sendiri. Nanti coba aku cross check ya. Aku lupa soalnya. Oke. Udah 4 tahun BCS Nirwan. Udah 4 tahun. Udah 3-4 tahun. Dan juga volunteering ya Kak katanya ya Kak. Ya, kita basically semua volunteering. Jadi semua yang ada di BCS, Bhinneka Cipta Setara atau di 100% manusia, kita community based dan semuanya voluntary sih. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau jadi volunteernya dari BCS atau mau jadi volunteernya 100% manusia, silahkan kirim email aja, nanti tanya sama Ari. Nanti kita sangat terbuka banget sih sama teman-teman semua. Jadi kalau memang mau join, just let us know. Gitu. Teman-teman kalau mau gabung ada emailnya di IG atau DM di Instagram kita juga bisa. Nah bisa DM di Twitter, media kita sosmednya, Twitter, Instagram, kita sosmed, Facebook. ya. Sosmednya apa aja? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ya. Twitter, YouTube, ya YouTube. Bisa DM ke sana kalau teman-teman tertarik, ya. Iya. Nanti di follow up dong. Kemudian, iya. Selama berdiri ini tantangannya gimana sih Kak menjalankan sebuah organisasi yayasan non-profit gitu? Tantangannya, tantangan terbesar sebenarnya mungkin kalau dibilang tantangan utama dan terbesar pada saat awal-awal kita mulai BCS itu lebih ke financial kali ya. Kalau untuk kita maksudnya kita mau bikin suatu acara organisasi, sedangkan kita semua voluntary base, jadi secara finansial kita semua harus membiayai sendiri-sendiri. Misalkan dari ya semua orang penyelenggara akhirnya kita chip in, apapun biaya yang perlu kita keluarkan dulu sendiri sampai mungkin udah di tahun ke-3, ke-4 itu dan tahun yang baru ini kita mulai ya akhirnya ada beberapa orang yang tertarik sama programnya 100% itu sendiri atau tertarik sama visi misinya si BCS itu sendiri yang akhirnya mereka we will support you. Nah, it's a good thing sih sebenarnya karena itu artinya kita sebagai yayasan, kita sebagai program dan kita sebagai engagement untuk awareness itu udah kena banget sampai ke orang-orang mau untuk involving, untuk chip in. Tapi waktu di tahun pertama sendiri kita kan juga buka ada kitabisa.com ya kalau nggak salah untuk teman-teman kalau misalnya ada yang mau funding buat kegiatan kita. Dan itu juga banyak banget orang yang mau join dan peduli dan akhirnya involving bareng-bareng sama kita. It's really great. Itu di awal tahun-tahun pertama, tahun-tahun berikutnya yang mungkin agak akhirnya challenging itu adalah lebih ke mungkin orang-orangnya kali ya, karena kita semua basicnya voluntary, kemudian kita semua punya pekerjaan kita masing-masing dan kita harus pintar-pintar lah orang-orang yang di dalam ini untuk bisa gimana caranya ngebagi waktu antara ya kita punya kegiatan kita sosial kita sendiri di Yayasan Bhinneka Cipta Setara dan 100% manusia untuk programnya. Gimana caranya kita bagi waktu untuk ourselves sebagai pekerja di luar sana, kemudian gimana caranya kita juga bisa bagi waktu for our social own life, kemudian gimana kita caranya bisa bagi waktu. Itu juga salah satu yang challenging untuk dari kita sendiri sebagai penyelenggara utama
untuk teman-teman juga. Kemudian ya itu yang kedua. Kemudian apa lagi ya? So far sih mungkin itu dulu kali ya. Maksudnya mungkin yang paling utama yang kira-kira jadi challenging sih itu lebih ke financial status di awal, kemudian ke time-nya kita sendiri. Tapi kalau misalkan dari partner sendiri, karena kita punya banyak komunitas dan kita juga backgroundnya masing-masing beda-beda dan macam-macam, itu lumayan dibilang memudahkan, mungkin bisa dibilang memudahkan. Tapi ya itu akhirnya sangat membantu sih, karena akhirnya dengan background yang beda-beda macam-macam itu, dengan kebinekaan kita masing-masing, akhirnya kita bisa buat satu program dan kita bisa punya banyak banget partners yang mau ngebantuin kita di awal-awal dengan joint collaboration bareng sih. Gitu. Hai Ren, ini Renda Cuaca _SR. Kalau mau follow itu direkturnya 100% manusia. Ya, Kak Rain. Terus Kak, dari tadi kan apa namanya? Dari sisi funding ya tantangannya. Kalau dari sisi latar belakang isu HAM, ini organisasi yang mengangkat isu HAM tuh ada strugglingnya nggak sih Kak? Atau ada mungkin hal-hal yang tidak mengenakan gitu kan? Biasanya HAM, organisasi HAM identiknya sama yang pasti banyak kejadian yang nggak enak gitu kan. Sebenarnya kalau itu pasti semua ngerasain ya. Maksudnya kita nggak usah. Biasanya kita mungkin scope-nya aku coba buka lebih umum dan lebih luas. Kalau kita ngomongin HAM, yang mungkin punya kendala bukan cuma BCS aja, mungkin teman-teman di luar sana yang memang bergerak di isu HAM sendiri, mereka punya kendala masing-masing ya. Karena kalau kita ngomongin HAM ini kan agak bukan pelik ya, maksudnya agak tricky lah. Basically kalau kita ngomongin HAM itu kan sesuatu yang melekat dari kita di awal, begitu kita lahir gitu loh. Banyak banget hak yang melekat di kita. Nah, itu kan juga akan bersinggungan sama hak-hak orang lain, dan apakah itu nantinya akan jadi gesekan, itu yang kita sendiri dari BCS dan 100% coba menjembatani itu sih. Gimana caranya isu-isu yang kita angkat ini bukannya menjadi gesekan, tapi akhirnya malah bisa membuat satu satu tempat lah atau satu wadah yang akhirnya kita bisa talk about it sama-sama gitu. Tapi kalau misalkan secara isu spesifik, saya rasa umum sih. Maksudnya semua orang punya trigger dan punya isu tersendiri terkait sama HAM sih, karena luas banget sih kalau kita mau ngomongin soal HAM. Tapi spesifik enggak sih kayaknya. Paling lebih ke lebih ke technical aja untuk saat ini ya. Gitu. Sekarang kita masuk isu HAM dari BCS sendiri, ya. dari kakak. Dari kakak sendiri sebagai direktur BCS. HAM kenapa? Yang ideal, HAM yang ideal tuh, hak asasi manusia tuh kayak apa sih Kak sebenarnya? Apa sih itu Kak? HAM yang ideal. Sebenarnya kalau dibilang ideal akan beda-beda setiap orang. Ideal atau enggaknya juga kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin HAM, tadi balik lagi, kalau kita ngomongin HAM, it means kita ngomongin hak dasar lah ya, hak universal yang memang orang punya dari dia lahir. Simpelnya mungkin gini sih, kalau kita mau ngomongin HAM, kita ambil yang gampang aja dulu lah. Kayak misalkan, ya orang lahir, bayi lahir, itu kan mereka punya hak untuk hidup. Terus kemudian dia berkembang. Yang paling utama buat saya sendiri itu adalah rasa aman dan rasa nyaman sih, itu dulu. Apapun itulah. Kalau kita ngomongin HAM lagi kan banyak poin yang kayak misalkan ya untuk kita aman mencari makan, aman untuk mencari pendidikan, aman untuk mendapatkan kesehatan, aman untuk bersuara, berserikat, berkumpul, kemudian berpolitik, itu banyak banget sih sebenarnya isunya. Tapi paling kalau terus kemudian ya dari rasa aman itu kita akhirnya punya rasa kenyamanan. Kalau dari saya sih seperti itu sebenarnya. Cuman
balik lagi nih, kalau kita ngomongin masalah HAM, kalau kita ngomongin masalah rights, itu kan akan bersinggungan sama rights-nya orang lain gitu, yang kita belum tahu rights-nya dia, yang di matanya dia, maksudnya akan sama apa enggak sama saya gitu loh. Nah itu yang kita mesti perlu diskusiin bareng-bareng, kita mesti duduk bareng-bareng, kita mesti ngobrol bareng-bareng, kita mesti rumuskan bareng-bareng, sehingga akhirnya setiap orang punya haknya masing-masing, setiap orang punya hak asasinya masing-masing, yang kemudian akhirnya tidak bersinggungan dan akhirnya tidak bergesekan hingga jadi friksi misalkan. Nah itu yang perlu dijembatani sih. Nah itu kenapa lah akhirnya balik lagi BCS mencoba untuk menjembatani itu. Nah kalau ngomongin HAM lagi di Indonesia itu sendiri, sebenarnya HAM itu kan dibagi ada 3 turunan seingat saya. Yang pertama itu kan untuk hak asasi sipil dan politik. Kemudian ada lagi turunan yang berikutnya itu untuk hak asasi ekonomi, sosial dan budayanya. Nah itu dari situ nanti ada lagi tuh turunannya yang lebih banyak lagi. Nanti kalau misalkan kita ngomongin hak sipil, kemudian itu nanti ngomongin hak untuk hak hidupnya dia, untuk hak mendapatkan kesehatan yang layak, pendidikan, macam-macam. Kemudian hak berpolitiknya, kemudian di situ adalah ada hak berserikat berkumpulnya harus terpenuhi. Nanti ada lagi turunannya macam-macam di dalam pasal-pasal yang sebenarnya di Indonesia juga sudah ada dan dimasukkan. Kemudian di ekonomi, sosial, budaya itu juga turunannya akan banyak lagi sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau ngomongin HAM sebenarnya itu akan panjang banget, kemudian banyak banget perspektif dari masing-masing orang yang akan sangat berbeda sih gitu loh. Kayak kristal kali ya. Jadi mereka punya cahayanya masing-masing. Tapi sebenarnya intinya satu sih. Ambil dasarnya aja dulu ya, hak asasi, hak yang melekat pada saat kita lahir, hak kita untuk hidup, hak kita untuk ya punya rasa aman, nyaman, kemudian layak untuk mendapatkan sesuatu, itu sih basically. Itu kalau dari saya ya, tapi balik lagi mungkin dari Ari sendiri untuk perspektif tentang HAM-nya punya perspektifnya sendiri, atau misalnya dari teman-teman yang join kebetulan hari ini juga punya perspektif HAM-nya sendiri-sendiri. Dan kita memang masing-masing akan punya isu yang sangat berbeda dan isu yang sangat melekat sama diri kita sendiri. Misalkan saya sangat tertarik dengan isu yang terkait sama HIV/AIDS misalkan. Ada juga teman-teman yang sangat tertariknya sama isu-isu yang misalkan ke perempuan. Atau misalkan ada juga yang lebih ke hak bersuara. Maksudnya akan banyak banget sih itunya. Gitu. Kalau dari Ari sendiri gimana? Kalau saya lebih benar saya ikut kata kakak aja deh. Jadi gini, HAM tuh mungkin setiap orang punya batasnya beda-beda ya kak ya. Tapi maksudnya gimana nih? Tidak perlu kita setiap orang punya pagar yang masing-masing, punya batasnya plus minus jelek bagusnya masing-masing, tapi batas standar jelek bagusnya mereka sendiri tuh gak perlu diterapin ke orang lain sehingga kayak kita jadi kayak polis moral ke orang lain gitu. Nah itulah sebenarnya kalau misalkan Ari menangkapnya seperti itu, itulah fungsinya negara hadir. Tapi mungkin kita not going to go there first, mungkin itu dibahas di sesi yang lain lagi. Tapi basically secara umum itulah fungsinya kenapa negara hadir di sini, untuk akhirnya hak-hak itu nggak jadi sesuatu yang melanggar hukum gitu loh, karena itu fungsi negara di sini untuk menjadi jadi satu tempatnya untuk akhirnya dia menentukan untuk highlight orang banyak sih sebenarnya itu. Jadi walaupun kita punya hak asasi manusia, ada juga peran negara di situ yang akhirnya mengatur itu semua untuk kepentingan orang banyak. Walaupun ternyata nggak segampang itu juga, karena ternyata masih banyak banget hal yang ternyata berkembang, kemudian banyak banget juga hal yang ternyata menurut yang awalnya mungkin dari tahun 90-an diatur secara undang-undang,
seperti itu. Kemudian di tahun 2000, 2010 dan ke atas itu akhirnya mengalami perubahan sih. Itulah fungsinya juga kita teman-teman di komunitas bergerak untuk mungkin dari sisi advokasinya sendiri kita mencoba untuk menyuarakan itu ke either ke publik sebenarnya tanpa tanpa apa ya tanpa tujuan khusus untuk kita mempengaruhi orang enggak gitu. Kita hanya memberikan informasi kalau ini ada loh gitu loh. Hal seperti ini tuh ada. Dan di situ juga kan kalau misalnya teman-teman semua yang pernah hadir juga di kegiatan 100% manusia di festival filmnya kita yang tahunan, di setiap akhir sesi pemutaran film itu kita akan selalu adakan diskusi terbuka dengan narasumber ahlinya tentunya. Jadi kita nggak cuma datang nonton kemudian kita berkutat sendiri deh di pikiran kita kira-kira filmnya tentang ini atau akhirnya berdiskusi sendiri tanpa ada ahlinya. Dan di situ kita coba bantu untuk fasilitasi bareng teman-teman ahli yang memang mengerti bidangnya terkait sama isu yang diangkat sama filmnya untuk berdiskusi sama-sama. Dan nggak harus juga semua orang setuju gitu loh. Maksudnya we are okay to agree to disagree sebenarnya. It's okay gitu loh. Tapi karena banyak juga kasus sih sebenarnya yang akhirnya terjadi pada saat diskusi itu muncul. Kemudian ada yang ternyata setuju, ada yang enggak, itu nggak apa-apa gitu. Karena fungsinya kita sendiri kan sebenarnya untuk memfasilitasi itu. Kalau misalkan ternyata berlanjut lagi di luar, silahkan untuk diskusi lagi. Kita akan coba bantu untuk fasilitasi itu sih basically. Gitu. Ya, gitu. Tadi udah gitu, Ari. nyangkut-nyangkut negara nih Kak. Tadi udah nyangkut-nyangkut negara Indonesia ya, ini. Menurut Kakak ya. keadaan HAM-nya seperti apa sih Kak sekarang? Keadaan HAM-nya, susah ya pertanyaannya, berat sih. Karena ya balik lagi sih, kalau kita ngomong apakah sudah ideal, aku nggak bisa bilang iya atau tidak sebenarnya. Apakah ideal atau enggaknya aku nggak bisa bilang iya atau enggak. Karena balik lagi itu akan kembali ke perspektifnya masing-masing orang sih. Mungkin ada yang bilang nggak udah bagus gitu, tapi ada juga orang yang ngerasa nggak kok karena hak gue belum terpenuhi nih gitu. Ada juga yang seperti itu. Apakah ideal atau enggak? Mungkin belum ya. Dan kalau aku bilang apakah ini berlaku di Indonesia? Enggak juga. Hampir di semua negara itu nggak ada yang bisa dibilang 100% sempurna lah ya untuk ininya. Karena pasti akan ada selalu orang-orang yang merasa kalau misalkan masih ada hak-hak yang kita yang belum terpenuhi gitu. Ya itu sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Cuman karena akan selalu ada perkembangan dan akan selalu ada perubahan. Dan it's okay dan kita harus terbuka sama itu sih. Nah itulah fungsinya kenapa banyak sekali teman-teman yang melakukan advokasi. Kenapa juga kita dari BCS coba untuk fasilitasi itu. Fungsinya itu sih karena let's say kalau misalkan aku ambil contoh aja mungkin dari teman-teman trans kali ya, teman-teman transgender misalkan. Mungkin dari tahun 80-an ke 90-an itu ada perubahan. Kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 90-an itu juga akhirnya kan secara medis ditemukan pengetahuan baru, kemudian itu akhirnya yang akhirnya lompat lagi ke isu hak-haknya mereka gitu loh. Dan itu yang masih banyak banget yang mesti diperjuangkan. Atau misalkan dari isu perempuan juga sebenarnya banyak banget sih. Kayak misalkan yang dulu awalnya perempuan banyak hanya cuma di rumah doang, kemudian akhirnya mereka bisa berpolitik, mereka bisa bersuara dulu lah gitu. Akhirnya bisa voting, itu kan that's a lot sih gitu. Dan mungkin dulu memang sistemnya seperti itu, tapi akan selalu banyak perubahan yang terjadi dan berjalan. Dan itu yang akan terus diadvokasi sih. Jadi nggak akan pernah berhenti di situ. Jadi kalau dibilang situasi HAM di Indonesia seperti apa, ideal atau enggak, aku belum bisa. Aku mungkin akan hadir dari perspektif aku sendiri. Jadi mungkin buat aku memang belum ideal. Tapi apakah itu karena di Indonesia? Enggak juga. Hampir semua negara juga enggak sih. Belum maksudnya. Gitu. Kalau Ari sendiri gimana?
Di Indonesia ideal nggak? HAM, situasi HAM. Nah, ini kan kita No bisa comment ya lihat, kak. karena ini kan kita bisa lihat perspektif saya seperti apa, perspektifnya Ari seperti apa, atau mungkin perspektifnya teman-teman sendiri gimana. Mungkin kalau misalnya ada mau komen, silakan loh. Kira-kira di Indonesia sendiri HAM-nya udah bagus atau belum sih? Gitu. Ya, Kalau silakan dari Ari. segi masyarakatnya gimana kak? Masyarakatnya apa sudah lebih melek tentang HAM eh Sebenarnya kalau atau dibilang iya. bagaimana? Tapi ini dari lingkungan aku sendiri ya. Kalau dari aku bisa bilang iya. Kalau di lingkungan saya sendiri, karena aku ngelihat banyak banget orang begitu kita ngomongin HAM, mereka udah tahu gitu HAM tuh artinya apa gitu loh. Kemudian, um, tapi ternyata kenapa kita akhirnya BCS ini juga terbentuk karena waktu awal-awal terbentuknya juga, kalau misalkan tadi balik lagi ngejawab pertanyaannya Joan, uh, waktu itu kan banyak banget apa ya, persekusi atau misalkan banyak banget diskriminasi yang hadir karena adanya perbedaan. Karena yang ngerasa apa ya, misalkan yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, walaupun itu sebenarnya kan itu haknya dia untuk melakukan itu, tapi ya balik lagi kan, apakah hak itu nanti akan mengganggu ke orang lain atau enggak, itu yang mesti kita cari tahu sih, itu yang mesti kita bahas, itu yang mesti kita diskusikan sama-sama. um, Tadi gimana pertanyaannya, sorry Ari? Masyarakat, dari Oh, segi masyarakat masyarakat, ya. masyarakat sudah Ya, lebih melek HAM atau belum? Atau secara bagaimana? secara garis besar sih kalau buat saya ya. Kalau ini saya ngelihat dari lingkungan saya sendiri ya. Tapi kalau misalkan, karena sekarang zamannya melek teknologi ya, semua udah serba internet, semua udah serba gadget, semua udah serba sosial media. Sayangnya aku juga nemuin beberapa kasus yang eh, mereka hanya berpikir dari sisi sudut pandangnya mereka aja gitu loh. Itu yang akhirnya menimbulkan friksi sih, itu yang akhirnya menimbulkan adanya stigma, itu akhirnya menimbulkan adanya diskriminasi. Jadi kalau buat teman-teman sendiri yang akhirnya sekarang informasi itu udah sangat-sangat terbuka di era digital ini, mungkin eh, apa ya, mungkin dengan adanya ketidaktahuan itu bisa coba dicari sih, karena informasi banyak banget sekarang di semua platform lah, semua platform tuh ada. Jadi coba terus dicari tahu, jangan berhenti di situ aja sih. Oh, ada Europe on screen, hai. Jadi Tentang kita akan selalu terus bisa berkembang menjadi masyarakat yang lebih baik, dan aku percaya itu, selalu percaya itu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mendengar, atau misalnya ada teman-teman yang ngerasa, aduh masyarakat kita kayaknya nggak bisa banget nih ngomongin HAM, kurang gini 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 gini, itu adalah, kalau buat saya itu karena ada ketidaktahuan. Jadi yang mungkin kalau dia nggak tahu bisa dikasih tahu gitu loh. Kalau memang mereka akhirnya udah tahu, itu nanti balik lagi ke masing-masing, apakah mereka mau menggali itu lebih dalam, apakah mereka akhirnya mau terbuka lagi. Di situ prosesnya kita untuk bisa mengedukasi lagi menjadi lebih baik lagi sih gitu. Jadi aku selalu percaya kalau kita pasti bisa menjadi masyarakat yang lebih baik semuanya. So no worries sih, baik enggaknya itu baik lagi oke. gitu. Nah, baik lagi sekarang kita menghubungkan BCS sama HAM kak. Ya, Kegiatan gimana sih apa hubungannya kegiatan-kegiatan BCS sama hak uh, asasi manusia? ya, sebenarnya tadi aku udah singgung sih, dari beberapa program yang kita jalanin itu kayak misalkan dari 100% film sendiri, setiap akhir pemutaran film kita akan selalu ada diskusi. Itu adalah proses gitu, mana kita mengadvokasi ya, dan mengedukasi juga tentunya, kalau memang ternyata ada beberapa dari peserta atau penonton yang hadir pada saat penontonan film, mereka selesai nonton, misalnya isu yang kita angkat ini isu tentang perempuan, dan kebetulan dia nggak pernah, dan kebetulan setelah nonton itu dia baru tahu nih isunya yang diangkat dia sama film itu, kan dia nggak tahu sama sekali, dan dia nggak tahu gimana harus mencerna informasi yang baru dia dapat. Itulah akhirnya adanya orang ahli yang hadir, kita hadirkan sebagai narasumber untuk bisa membantu menjelaskan itu lebih 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 detail lah, lebih 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 baik tentunya. Akhirnya
dari ketidaktahuan itu jadi tahu, dan mungkin dari setelah mereka tahu, mereka mau mengedukasi diri mereka lebih baik lagi. Itu satu. Kemudian banyak banget isu-isu yang kita angkat, misalkan disabilitas atau isu perempuan juga yang kita angkat dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kayak misalnya sinergi untuk teman-teman disabilitas. Kemudian ada Walk to Understand untuk terakhir itu Walk to Understand kita jalan-jalan ke tempat-tempat ibadah. Banyak banget tempat ibadah yang kita datengin. Nah itu kan juga fungsinya untuk kita mengadvokasi kalau sebenarnya di Indonesia itu banyak loh agamanya, nggak cuma 5 seperti apa yang udah ada di undang-undang misalkan. Kemudian untuk perempuan sendiri, isu-isu yang kita angkat juga banyak. Jadi kita akan selalu mengangkat topik-topik yang memang ada hubungannya sama HAM. Bahkan isu di kesehatan pun, untuk kesehatan mental dan cash pro, kesehatan reproduksi kayak HIV/AIDS itu juga kita angkat untuk kita advokasi ke teman-teman sih basically. Jadi perannya BCS di HAM ini adalah kita mencoba untuk satu, jadi katalis untuk teman-teman komunitas. Jadi semua teman-teman komunitas yang bergabung memang ada yang hubungannya sama HAM, silakan bergabung sama kita. Kemudian kita coba untuk menjembatani itu dalam suatu proses diskusi sama-sama, yang juga kita akan coba untuk advokasi dan edukasi buat orang-orang yang memang hadir di setiap kegiatan kita, karena kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya untuk mereka memberikan informasi-informasi itu sih, gitu. Banyak banget sih, isu gender, isu disabilitas, apalagi anak juga. Akhirnya kita coba untuk angkat isu-isu itu, perempuan yang pasti, kesehatan, politik, sosial. Banyak banget sih, ekonomi pun juga, karena kita juga ada bahas tentang hak-hak buruh misalkan di dalam film-film yang kita angkat. Jadi kita banyak banget isu HAM yang kita angkat di situ. But don't worry, selalu ada narasumber ahli yang kita akan selalu datangkan. Gitu, Ari. Oke Kak, teman-teman yang mau nanya boleh di komen. Tadi Komentar. Joan udah nanya, ada yang mau nanya lagi nggak ya? Yo, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau Irwan, Tadi ini ada Kak. ada Gila Kunters tuh teman saya sih, namanya Irwan. Dia, ya kita udah 4 tahun basically, udah jalan. Jadi kalau mau datang silakan datang ke acara festival kita. Cuman oh ya, memang kita mungkin teman-teman bertanya-tanya sih, itu udah September kok 100% nggak nongol-nongol ya. Oh iya Kak, biasanya bulan September ini kok nggak ada. Kok nggak nongol ya? Mana sih, karena Kak? kan kita situasinya memang sekarang lagi ada pandemi COVID. Jadi kita juga ini buat kenyamanan teman-teman juga, untuk biar bisa menjaga kesehatannya kan. Akhirnya nggak ada tertular di satu kegiatan. Tapi no worries, kita tetap akan jalan. Tapi kapannya stay tune aja, karena kita masih godok sama-sama untuk prosedurnya, protokolnya seperti apa, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan juga buat teman-teman nanti yang akan datang. Tapi minggu depan itu akan ada Human Rights Perspective 100% Stay at Home barengan sama Renda Cuaca. Ya kan Ari ya? Kalau nggak salah. 2 minggu lagi, Kak. Oh, 2 minggu lagi ya? Itu nanti di situ bisa ikutan sama direkturnya 100% manusia, Kak Renda. Di situ bisa nanya semuanya tentang 100%, kenapa kita belum nongol-nongol sampai September ini. Aku coba jembatanin aja ya sekarang. Iya tuh. Kalau mau nanya, tanya Kak Re. 2 minggu lagi. Yeah, stay tune. Jadi, menurut kakak sudah seberapa besar kontribusi BCS sama HAM di Indonesia? Seberapa besar ya? Dalam waktu kita jalan 4 tahun ini, aku rasa udah lumayan cukup bagus ya. Karena kita selalu ada peningkatan penonton dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Dan itu lonjakannya lumayan besar. Tapi maksud aku gini juga, ini dari pengalaman saya ada di festival-festival film sebelumnya, di mana prosesnya juga mirip-mirip, di mana kita mengedukasi dan coba mengadvokasi. Bukan dari jumlahnya aja kita melihat apakah ini berimpact atau enggak, tapi ada satu kejadian yang kenapa akhirnya saya mau nyemplung di dunia perfilman atau festival kegiatan seperti ini dengan yayasan bareng teman-teman adalah waktu saya masih volunteer
itu ada dua perempuan, saya masih ingat banget kejadiannya. Waktu itu ada dua perempuan yang kemudian dia nonton salah satu film di salah satu festival film sebelumnya. Nah itu dia ngerasa nggak nyaman sebenarnya awalnya sama konten yang kita tayangkan karena mungkin terlalu berat atau isunya sangat tidak sesuai sama dia. Nah kemudian dari situ setelah dia nonton dia keluar, kita ngobrol bareng. Waktu itu konsepnya nggak sama seperti sekarang. Habis itu kita ngobrol bareng. Setelah ngobrol bareng, dia mengutarakan lah, saya kurang setuju sama film yang ditayangkan, segala macam. Kemudian saya bilang, oh ya kenapa kamu nggak nonton sampai habis? Mungkin dari situ ada yang mau didiskusikan. Kemudian dia masuk kembali dan dia nonton sampai habis. Dia keluar, dia bilang, oh wow, aku baru tahu loh ternyata memang ada isu seperti ini yang ada gitu di dunia. Karena waktu itu filmnya bukan film Indonesia. Nah, cuman dia akhirnya nanya apakah di Indonesia ada. Saya bilang ada kejadian seperti ini di Indonesia dan di hampir seluruh dunia manapun tuh ada. Waktu itu topiknya aku lupa ingat sih yang diangkat waktu itu filmnya apa. Nah itu hanya dengan dari satu orang akhirnya dia terbuka pikirannya. Dari situ besokannya dia datang lagi sama temennya. Dia nambah lagi temennya. Nah itu sebenarnya cuman dari satu orang aja akhirnya dia bisa bawa temennya lagi yang ini ada kegiatan bagus yang mungkin ada isu-isu yang diangkat yang sangat relevan buat mereka dan akhirnya mereka mau datang. Atau misalkan ternyata nggak relevan sama sekali buat mereka dan mereka itu hanya untuk belajar dan mencari informasi edukasi dan akhirnya mereka terpengaruh dari situ, mau terbuka dulu mau tahu dulu kalau memang ada yang seperti itu, maksudnya ada hal-hal yang mereka tidak pernah tahu sebelumnya, dan dari situ mereka mau mengedukasi dia sendiri atau mungkin teman-temannya. So it's a great thing sih buat saya, nggak hanya dari jumlah. Jadi apakah sudah berpengaruh? Aku sebenarnya bisa bilang lumayan cukup berpengaruh karena setelah 3 tahun ini angkanya lonjakannya lumayan tinggi. Itu artinya dari orang yang mungkin nggak tahu, kemudian dia jadi tahu, dia ngajak teman-temannya untuk ikutan tahu. Nah itu angka lonjakan itu mungkin bisa jadi salah satu indikator, walaupun tidak jadi indikator utama ya. Karena kita nggak tahu sih akan seberapa berpengaruh. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin mention ke saya atau teman-teman lain, misalkan dari setelah mereka ngikutin kegiatan, mereka bilang, ya mereka senang sekali dengan kegiatan yang kita lakukan, isu yang diangkat sangat relevan buat mereka, atau misalnya buat teman-teman yang lain, sehingga ya dari situ kan mereka ya banyak keterbukaan lah, banyak informasi yang akhirnya bisa kita bantu untuk advokasi juga, gitu sih. Dan misalnya dari awal itu ada beberapa program yang belum ada, kemudian di tahun kedua kita punya program-program baru, tahun ketiga kita tambah lagi programnya, itu juga dikarenakan sebenarnya setelah dari tahun pertama ke kedua banyak masukan yang masuk, Kak, bikin program. Dan itu akhirnya proses kita untuk menjembatani itu semua, proses kita untuk mengadvokasi itu semua berjalan. Itu yang saya lihat ya. Jadi apakah cukup berpengaruh selama jalan 3 tahun ini sampai kita mau ke 4 tahun keempatnya kita, saya rasa udah cukup berpengaruh. Walaupun it's a baby step, tapi it's okay. Step is a step gitu loh. Misalnya langkah ya tetap langkah kan. Mau sekecil apapun, tapi kita akan terus maju. Gitu. Ya. BTS, saya jadi kepikiran aja, Kak. Kayak misal dari orang awam kayak saya suka, mungkin emang hobinya nonton film ya, Kak. Ini Kakak setuju nggak kalau orang lebih, nggak tahu kalau orang hobi nonton film itu kayak lebih aware aja sama HAM gitu. Kakak gimana? Sebenarnya kalau saya, kenapa kita pakai medianya media visual? Intinya itu sih. Maksudnya mungkin ya. Maksudnya kenapa kita pakai media visual, media film? Karena itu adalah yang paling cepat dan paling gampang dicerna sama orang. Karena mereka ngelihat kan, udah ngelihat, kemudian mereka ngedenger. Udah gitu ditutup lagi sama di akhir kita ada diskusi lagi. Dan mereka akhirnya bicara. Nah itu karena film itu kan unsur-unsur di dalamnya ada banyak banget gitu loh. Ada apakah film itu jadi satu film hiburan doang, atau mungkin ada nilai edukasinya, atau misalkan hanya sebagai informasi.
apakah film itu film berita, apakah itu film cerita, apakah itu film dokumenter atau animasi atau apapun itu, mereka apa ya, selalu ada apa sih, ada selalu ada nilai yang dihadirkan. Dan media visual itu adalah salah satu metode yang buat kami atau saya sendiri adalah metode yang paling gampang untuk orang cerna, karena inderanya langsung kan, dari penglihatan. Nah, kalau misalnya ngomongin indera penglihatan, kita juga ada program sinergi buat teman-teman disabilitas. Kalau teman-teman penasaran gitu, kita ada untuk teman-teman yang buta dan tuli, itu juga mereka punya kesempatan untuk nonton bareng sama-sama kita. Nah, kalau untuk teman-teman yang buta itu, mereka ada pendampingnya sih basically. Jadi kita akan dampingi dan kita akan menjelaskan. Mereka akan mendengar apa yang ada di film kejadian, tapi mereka nggak bisa tahu ekspresinya seperti apa. Yaitu nanti teman-teman pembisik biasanya kita bilangnya, dia akan menjelaskan lebih detail seperti apa kejadiannya, apakah dia jatuh, apakah dia berdarah, apakah dia marah, apakah dia mukul atau seperti apa, itu yang dijelaskan sih. Apakah orang-orang yang nonton film lebih melek sama HAM? Karena kalau buat saya sejak tahun 2010 sih saya. Kalau pengalaman saya yang saya lihat ya dari tahun 2010 kalau nggak salah, dan 98 ke 2010 itu banyak sekali akhirnya film-film yang diangkat memang lebih politis. Kemudian banyak banget film yang akhirnya mewajibkan sebuah film harus ada unsur edukasinya, harus ada lebih persuasif misalkan seperti itu. Kayak misalkan contoh aja film Wonder Woman lah yang paling gampang. Itu kan sebenarnya film Wonder Woman, kalau saya yang lihatnya ya, kayak waktu Wonder Woman itu keluar, itu juga lagi ada kasus sebenarnya di Amerika sendiri, di Hollywood, tentang perempuan. Dan akhirnya begitu saya nonton film itu, saya ngerasa wah film ini sangat politis sekali nih, sangat gerakan banget dari cerita yang dia angkat tentang perempuan. Dan akhirnya banyak banget film-film yang kayak misalkan di Avenger yang paling terakhir tuh apa judulnya, The Last Avenger, itu juga kan Endgame. tokoh perempuan ya, Endgame itu juga tokoh perempuannya sangat kencang banget di situ. Itu juga buat saya bukan agak sih, maksudnya buat saya itu memang akhirnya film dia dijadikan sebuah media yang untuk advokasinya paling gampang. Dan banyak banget sih, hampir semua film-film yang baru-baru keluar ini juga Mulan, let's say, yang lagi rame trending kemarin di Twitter, itu kan woman empowerment banget. Dan kayak misalkan untuk Disney sendiri, kalau kita mau ngomong kan itu sejak Frozen sendiri ada banyak perubahan yang mereka angkat. Nggak melulu princess dengan love story-nya, tapi akhirnya isunya bergeser kan ke woman empowerment yang sangat tinggi sekali gitu. Jadi kayaknya sejak tahun 2000-an, 98, 99, 2000 dan sampai akhirnya 2010 tuh banyak banget sineas film yang mengangkat filmnya, dibilang politis sih enggak sih, tapi akhirnya lebih mengedukasi dan mengadvokasi tentang suatu isu. Itu sih Jadi kalau kan dari saya ngomongin ya. film Hollywood, Kak. Film Indonesia gimana, Kak? Sudah seberapa jauh mengulik isu HAM? Sebenarnya banyak ya, terutama kalau sinias-sinias filman yang baru-baru, aku sih ngelihat banyak banget, terutama kayak sutradara muda yang filmnya mungkin nggak muncul di bioskop. Itu teman-teman bisa nonton di 100% Malaysia, karena kita juga sangat mendukung perfilman Indonesia. Jadi misalnya sutradara baru yang mereka punya film-film yang sangat bagus sekali tentunya, yang kita juga puter. Tapi sayangnya memang kalau misalkan masuk karena di Indonesia sendiri, saya sih ngelihatnya mostly dari perfilman Indonesia kebanyakan lebih ke hiburan sama mungkin lebih ke bisnis jatuhnya. Tapi yang nggak melulu seperti itu, banyak banget sutradara kayak misalnya Dinata, Joko Anwar, Luki Kuswandi, itu kan banyak banget film-film yang mereka angkat juga mengangkat isu-isu sosial gitu. Tapi
don't worry kalau teman-teman nggak tahu, mungkin karena lebih sering nonton di bioskop, itu banyak banget sutradara-sutradara muda yang baru-baru dan bagus-bagus banget. Itu biasanya mereka akan submit film ke kita, dan memang kalau memang isunya cocok kita akan angkat, karena kita sangat mendukung pertumbuhan untuk perfilman di Indonesia, terutama untuk sutradara-sutradara baru ini sih yang masih muda-muda. Jadi kalau misalnya teman-teman juga punya film, bisa submit ke timnya kita, nanti coba DM aja nanti biar teman-teman nanti follow up gitu gimana caranya. Banyak banget sih, jadi aku yakin sih pasti akan ada banyak perubahan, even dari kayak misalkan cerita-cerita yang komersil sekalipun juga selalu ada isu sosial yang diangkat sih dari perfilman di Indonesia. Untuk akhirnya udah banyak banget lah gitu loh. Ya, Jadi nggak melulu hiburan, nggak lagi melulu nggak ekonomi. kerasa. Oh iya, tinggal 4 menit lagi. Tinggal dikit lagi Oke. waktunya. Iya, nggak kerasa Kak. Jadi Apa yang terakhir mesti nih, Kak, nggak terakhir banget sih. Hmm. Harapannya Kakak, harapan BCS tentang HAM di Indonesia. Harapan kita, mungkin harapan saya kali ya. Karena balik lagi kan tadi saya bilang kalau ngomongin HAM kan akan ke perspektif masing-masing. Mungkin kalau dari saya sendiri atau misalkan saya sebagai ketua yayasan dan kita teman-teman yang ada di dalam yayasan adalah kita bisa mengadvokasi, kita bisa menginformasikan, dan kita bisa mengedukasi orang-orang dari yang nggak tahu jadi tahu. Kemudian ya dari situ akhirnya bisa mengurangi adanya gesekan-gesekan sosial lah, terutama yang terkait sama isu HAM, sehingga nggak ada lagi diskriminasi, nggak ada lagi stigma yang memberatkan, nggak ada lagi kekerasan. Itu sih yang paling kita harapkan. Dan semakin banyak orang yang datang ke acaranya kita tentunya untuk bisa terus memperluas proses-proses itu sih gitu. Terus ya terakhir banget nih Kak, terakhir banget nih. BCS identik dengan 100% manusia film festival. 3 film rekomendasi Kakak tentang HAM. 3 film rekomendasi saya ya tentang HAM. Banyak sih. Oke, yang terakhir aku lagi baru yang nonton favorit. Ya, Hidden Figures misalkan, tentang perempuan. Hidden Figures itu filmnya siapa yang kulit hitam itu? Taraji P. Henson. Itu salah satu film favorit. Kemudian kalau kemarin teman-teman ikutan nonton 100% ada BPM, Beats Per Minute, itu juga salah satu film favorit. Terakhir banget adalah film pendek, cuma 8 menit, itu judulnya Real Thing. Cuman itu udah keluar sebenarnya di website mereka sih. Mungkin itu yang quick answer 3 film. Tapi nanti detailnya kalau mau tahu, aku akan posting juga di 100% Manusia Instagramnya. So stay tune aja. Iya, hari Senin di stay tune aja. Kami terus bergiliran akan mengupdate, ngasih tahu. Tapi kalau teman-teman yang lain juga tentang HAM. Ya, kalau teman-teman yang lain juga punya list filmnya mau dikasih kita, silakan. So it's 1 more minute, Ari, mungkin mau di closing atau gimana? Iya Kak. Iya, gimana Kak? Langsung saya tutup aja Kak. Terima kasih Kak Kur waktunya. Aku yang makasih sama Ari, sama teman-teman. Insight-nya. Jadi kalau mau tahu lebih detail, baru banyak. Ya, kalau mau tahu lebih detail datang aja ya ke kegiatan kita. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Oke, teman-teman, thank you so much yang udah gabung. Jaga kesehatan semuanya ya. Ya, thank you Ari. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Guru. Halo Ari. Halo Kak Guru. Ya. Apa kabar Kak? Baik. Kamu munduran dikit deh kayaknya, kepotong. Oh ya. Iya. Udah. Baik. Udah. Ya. Gimana hari ini? Kabarnya Kak hari ini? Baik, sehat. Weekendnya gimana Kak?
Baik. Teman-teman yang lain gimana yang udah datang? Ya, jangan lupa teman-teman kalau mau bertanya tentang Bhinneka Cipta Setara atau tentang HAM dari pendapatnya Bhinneka Cipta Setara, bila bisa tanya di kolom komen ya. Iya, Kak. Iya. Tadi, Pertama, hmm, apa Kak? ya silakan silakan. Oh, udah, langsung deh Kak. Kan kita tahu Bhinneka Cipta Setara tuh taunya dari itu ya Kak. Setiap postingannya 100% manusia tuh selalu ada logo 100% sama BCS, Hmm, Bhinneka Cipta hmm. Setara. Bhinneka Cipta Setara tuh sebenarnya apanya 100% sih Kak? eh jadi basically Bhinneka Cipta Setara itu yayasan yang kita bangun sama-sama. Saya, kemudian ada beberapa teman-teman lain juga yang terlibat di dalamnya. Nah, kita tuh sebagai penyelenggara dari 100% manusia. Jadi sebenarnya 100% manusia Film Festival ini adalah salah satu produknya dari Bhinneka Cipta Setara itu sendiri sih. Selain ada, kalau misalkan teman-teman juga ngikutin Instagramnya kita di 100% manusia, kita kan ada program Kumat, itu juga sebenarnya salah satu programnya dari Bhinneka Cipta Setara. Dan 100% manusia film festival tahunannya itu juga salah satu produknya lah dari Bhinneka Cipta Setara sendiri. Tapi Bhinneka Cipta Setara sendiri itu basically yayasan yang kita bangun sama-sama dengan orang yang dengan latar belakang yang beda-beda sih. Ada yang dari orang kesehatan, mungkin karena saya kerja di bidang kesehatan, kemudian ada teman-teman yang kerja di literatur, penulis, kemudian ada teman-teman yang memang background dari media, wartawan, kemudian banyak juga yang kebetulan orang-orang yang dengan background film juga. Bahkan ada juga yang kerja di pemerintahan sih, basically seperti itu. Gitu, itu sekilas tentang Bhinneka Cipta Setara sih. Kita dari tahun berapa ya? Jadi sebenarnya kalau diomongin itu kita udah tahun keempat lah ya untuk sekarang ini. Untuk Bhinneka Cipta Setara. Gitu, Ari. Halo, Latar, Joan. iya, ada Johan, halo, yang udah gabung juga. Latar belakangnya apa sih Kak? Terbentuknya 100% manusia, terbentuknya BCS. Sebenarnya kalau dibilang latar belakangnya banyak sih ya, karena kan kita ada banyak banget orang yang terlibat di dalam sini dan kita basically mungkin tujuan umum dan khusus yang kita punya sama-sama waktu kita ngebangun yayasan ini adalah karena kita ngelihat adanya apa ya ketimpangan diskriminasi seputar dengan hak asasi manusia sih basically itu. Nah itu kemudian yang akhirnya kita yang mempunyai background dari festival-festival film sebelumnya, kemudian kita yang juga punya background di isu-isu HAM, kita ya udah yuk kita bikin awalnya sebenarnya program namanya 100% manusia, kemudian dari program itu ya udah kita jadiin ini yayasan dan kemudian si 100% manusia ini kita jadiin program tetap, program tahunan dan jadi program besar sih. Intinya seperti itu. Jadi latar belakangnya ya itu sih karena kita pengen karena kita ngelihat ada banyak banget ketimpangan dari isu-isu HAM yang kayaknya perlu banget untuk kita angkat saat ini pada saat kita waktu pertama kali bikin yayasan itu sendiri dan programnya sih 100% manusia sih gitu. Terus tadi bilang ada beberapa orang ya Kak. Hmm. Itu kita boleh tahu nggak sih Kak siapa aja? Dan juga nih orang-orang 100% itu pasti orang-orang BCS atau gimana Kak? Coba. Siapa aja ya? Sebenarnya banyak sih kalau teman-teman sering datang ke festivalnya kita pasti udah tau lah karena setiap di akhir dan awal festival opening closing itu pasti kita kenalin lah orang-orang BCS dan orang-orang 100%. Tapi apakah semua orang yang di BCS itu orang 100%? Enggak juga. Karena ada beberapa yang memang bergeraknya di yayasan, kemudian ada yang memang hanya di festival filmnya aja. Basically semua orang yang ada di BCS atau Bhinneka Cipta Lestari itu kita voluntary base. Jadi nggak ada yang digaji, kita sama-sama punya misi visi yang sama dan akhirnya kita bergerak.
Nah, sama halnya dengan si 100% sih, semuanya kan voluntary base. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran siapa aja sih orang-orang di balik BCS ini, stay tune aja sebenarnya di sosmed kita karena kita akan munculin muka kita masing-masing satu-satu. Kita akan nyebutin tadi mungkin Ari juga udah sempat mention mengenai top 5 films. Itu nanti kita akan posting satu-satu dari perspektifnya kita sendiri, tim dari BCS dan 100%. Jadi stay tune aja sih, kira-kira siapa aja sih orang-orangnya. Ya saya, kemudian direkturnya 100% manusia itu sendiri, Rinda Cuaca, kemudian ada banyak orang lagi. Nanti tungguin aja di Instagram kita siapa aja, kalau mau tahu, mau kenalan nanti bisa di situ. Biar mereka kenalan Iya, sendiri. iya Kak. Minggu lalu sudah satu, Johan. Iya, Dan masih Joan. ada beberapa minggu ke depannya lagi. Tungguin aja ya teman-teman di sosmed kita. Ya. Nah, terus Kak, tadi selain 100% manusia, Hmm. kegiatannya BCS tuh ada lagi nggak sih Kak? Kenapa? Kegiatan BCS itu Ah, sebenarnya kayak kita ada kumat, kumpul manis di hari Jumat ya. Itu sebenarnya programnya BCS. Tapi yang ngelola juga teman-teman dari 100% Manusia Film Festival itu sendiri. Beberapa program yang memang dari 100% manusia, yang memang ada di dalam program festivalnya kita sendiri itu juga merupakan salah satu program-programnya BCS sih. Kayak misalkan ada sinergi, ada nonton bareng sama teman-teman disabilitas. Itu juga salah satu program yang kita bangun sama-sama yang kebetulan adalah 100% si penyelenggaranya gitu. Program kita sih ada banyak ya, ada 100% Talk, ada ini Stay at Home, kemudian ada Sinergi, kemudian ada apa lagi ya, Walk to Understand. Kalau misalnya teman-teman pernah ikut juga yang jalan-jalan bareng, itu ada timnya. Jadi kalau misalkan di festival dia akan jadi bagian dari festival, tapi di luar itu dia akan menjadi bagiannya BCSI, basically seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau tahu program kita apa aja, bisa cek di website. Itu ada di 100%manusia.com ya kalau nggak salah. Itu nanti tinggal iya. masuk situ aja, di situ semua ada program kita. Dan buat teman-teman yang udah pernah ikutan festival, pasti udah tahu program-program kita tuh apa aja sih. Basically di semua katalog kita juga ada sih. Gitu. Ini ada yang nanya, Joan. Apa Oke. Kak? Bentar Kak, ketinggalan. Johan. Eits, jatuh. Kak, Hai Irwan, di ini teman saya. aku Kakak apa namanya? Joan Loading. nanya, Aku loading ya, nggak Kak? enggak sih. Oh, Kenapa? lancar. Punya Oh, saya udah loading? lancar lagi. Ah, ya. Iya, kalau di aku, Nih, kalau Joan di nanya aku. kalau boleh tahu isu HAM apa sih yang jadi titik di mana oke, let's create BCS atau 100% manusia. Sebenarnya lebih kayak isunya karena waktu itu banyak kasus sih ya. Kalau misalkan karena kan kita tergabung juga dari orang-orang komunitas banyak banget. Dan itu lebih ke ketimpangan relasi kuasa lah ya. Lebih kayak karena diskriminasi yang muncul, dan nah, lucunya adalah diskriminasi itu muncul karena saling ketidaktahuan dan saling saling nggak mengerti sih basically. Nah, itu kenapa akhirnya BCS hadir bersama 100% manusia untuk menjembatani itu. Dan kita juga sebisa mungkin dan berharap tentunya biar BCS atau 100% manusia bisa jadi ruang komunitas untuk teman-teman komunitas lain untuk bisa join dan bergabung. Jadi fungsinya itu mungkin kayak BCS sebagai katalis kali ya, katalisator untuk teman-teman komunitas untuk berkumpul, untuk kita sharing knowledge, untuk kita sharing pengalaman, untuk kita ideas atau apapun itu yang akhirnya dari ketidaktahuan orang-orang yang menimbulkan diskriminasi, menimbulkan stigma, dan dari situ orang jadi menjadi tahu, setidaknya mereka mau sedikit lebih terbuka sih. Jadi basically mungkin itu ya, maksudnya sebenarnya ada titik kasus sendiri kenapa itunya banyak poin sih, karena
kita sendiri latar belakangnya beda-beda, kita sendiri punya cerita kita masing-masingnya beda-beda. Nah, itu yang akhirnya yang mencetuskan untuk saya dan teman-teman untuk buat Yayasan Bhinneka Cipta Lestari dan menggagas program 100% manusia ini untuk lanjut lagi. Gitu sih. Bhinneka Cipta Lestari ini udah tahun keempat ya Kak tadi kan? Ya, 100%-nya. Binekanya harusnya sebenarnya 100% dulu sih. 100% manusia dulu waktu itu programnya, kemudian baru akhirnya kita buat yayasannya. Jadi berjalannya kurang lebih 3-4 tahun sih untuk Bhinneka Cipta Lestari itu sendiri. Gitu. Kenapa Bhinneka Cipta Lestari? Kalau teman-teman mau nanya tuh karena kebinekaan yang akhirnya menciptakan kesetaraan. Itu sih basically. Gitu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Dari nama. Ya. Logonya Kak punya arti khusus nggak apa? Kalau logonya sebenarnya ada arti khususnya sih, dari warna, pilihan warna sama bentuk tulisannya itu ada artinya khususnya sendiri. Cuman aku lupa deh, nanti aku mesti cross check lagi itunya, logonya. Sebenarnya ada artinya. Kenapa warnanya kuning basicnya? Itu kan ada 2 warna. Kalau misalnya di background hitam, nanti kita pakai yang putih. Kemudian kalau misalnya background warna kita itu ada yang warna kuning. Nah itu sebenarnya ada artinya sendiri sih dari pilihan warnanya. Bahkan untuk logonya 100% manusia sendiri itu juga ada artinya sih. Karena dia kan labelnya tag ya. Tag kayak name tag, kalau misalnya di baju itu ada tagnya. Nah itu sebenarnya logonya ada mengartikan itu sih. Labeling. Nah, kalau BCS sendiri itu ada artinya sendiri. Nanti coba aku cross check ya, aku lupa soalnya. Oke. Udah 4 tahun Nirwan, udah 4 tahun. Udah 3-4 tahun dan juga volunteering ya Kak katanya Kak. Ya, kita basically semua volunteering. Jadi semua yang ada di BCS, Bhinneka Cipta Lestari atau di 100% manusia, kita community based dan semuanya voluntary sih. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau jadi volunteernya dari BCS atau mau jadi volunteernya 100% manusia, silahkan kirim email aja, nanti tanya sama Ari. Nanti kita sangat terbuka banget sih sama teman-teman semua. Jadi kalau memang mau join, just let us know. Gitu. Teman-teman kalau mau gabung ada emailnya di IG atau DM di Instagram kita juga bisa. Nah bisa DM di Twitter, kita sosmednya, Twitter, Instagram, kita sosmed ya. Sosmednya apa aja? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ya. Twitter, YouTube ya, YouTube. Bisa DM ke sana kalau teman-teman tertarik ya. Iya. Nanti di follow up loh. Kemudian iya. Selama berdiri ini tantangannya gimana sih Kak menjalankan sebuah organisasi yayasan non-profit gitu? Tantangannya, tantangan terbesar sebenarnya mungkin kalau dibilang tantangan utama dan terbesar pada saat awal-awal kita mulai BCS itu lebih ke financial kali ya. Kalau untuk kita maksudnya kita mau bikin suatu acara organisasi, sedangkan kita semua voluntary base, jadi secara finansial kita semua harus membiayai sendiri. Misalkan dari semua orang penyelenggara akhirnya kita chip in, apapun biaya yang perlu kita keluarkan dulu sendiri sampai mungkin udah di tahun ke-3, ke-4 itu dan tahun yang baru ini kita mulai akhirnya ada beberapa orang yang tertarik sama programnya 100% itu sendiri atau tertarik sama visi misinya si BCS itu sendiri yang akhirnya mereka we will support you. Nah, it's a good thing sih sebenarnya karena itu artinya kita sebagai yayasan, kita sebagai program dan kita sebagai engagement untuk awareness itu udah kena banget sampai ke orang-orang mau untuk involving, untuk chip in. Tapi waktu di tahun pertama sendiri kita kan juga buka ada kitabisa.com ya kalau nggak salah untuk teman-teman kalau misalnya ada yang mau funding buat kegiatan kita. Ya itu juga banyak banget orang yang mau join dan peduli dan akhirnya involving bareng-bareng sama kita. It's really great. Itu di awal tahun-tahun pertama. Tahun-tahun berikutnya yang mungkin agak akhirnya challenging itu adalah lebih ke mungkin orang-orangnya kali ya, karena kita semua basicnya voluntary, kemudian kita semua punya pekerjaan kita masing-masing dan
kita harus pinter-pinter lah orang-orang yang di dalam ini untuk bisa gimana caranya ngebagi waktu antara ya kita punya kegiatan kita sosial kita sendiri di Yayasan Bhinneka Cipta Setara dan 100% Manusia untuk programnya. Gimana caranya kita bagi waktu untuk ourselves sebagai pekerja di luar sana, kemudian gimana caranya kita juga bisa bagi waktu for our social own life, kemudian gimana kita caranya bisa bagi waktu. Itu juga salah satu yang challenging untuk dari kita sendiri sebagai penyelenggara utama, untuk teman-teman juga, kemudian ya itu yang kedua. Kemudian apa lagi ya? So far sih mungkin itu dulu kali ya, maksudnya mungkin yang paling utama yang kira-kira menjadi challenging sih itu lebih ke financial status di awal, kemudian ke time-nya kita sendiri. Tapi kalau misalkan dari partner sendiri, karena kita punya banyak komunitas dan kita juga backgroundnya masing-masing beda-beda dan macam-macam, itu lumayan dibilang memudahkan, mungkin bisa dibilang memudahkan, tapi ya itu akhirnya sangat membantu sih, karena akhirnya dengan background yang beda-beda macam-macam itu, dengan kebinekaan kita masing-masing, akhirnya kita bisa buat satu program dan kita bisa punya banyak banget partners yang mau ngebantuin kita di awal-awal dengan joint collaboration bareng sih. Gitu. Hai Ren, ini Renda Cuaca _SR. Kalau mau follow itu direkturnya 100% Manusia. Ya, Kak Ren. Terus Kak, dari tadi kan apa namanya? Dari sisi funding ya tantangannya. Kalau dari sisi latar belakang isu HAM, ini organisasi yang mengangkat isu HAM tuh ada strugglingnya nggak sih Kak? Atau ada mungkin hal-hal yang tidak mengenakan gitu kan? Biasanya HAM, organisasi HAM identiknya sama yang pasti banyak kejadian yang nggak enak gitu kan. Sebenarnya kalau itu pasti semua ngerasain ya. Maksudnya kita nggak usah. Biasanya kita mungkin scope-nya aku coba buka lebih umum dan lebih luas. Kalau kita ngomongin HAM, yang mungkin punya kendala bukan cuma BCS aja, mungkin teman-teman di luar sana yang memang bergerak di isu HAM sendiri, mereka punya kendala masing-masing ya. Karena kalau kita ngomongin HAM ini kan agak bukan pelik ya, maksudnya agak tricky lah. Basically kalau kita ngomongin HAM itu kan sesuatu yang melekat dari kita di awal, begitu kita lahir gitu loh. Banyak banget hak yang melekat di kita. Nah, itu kan juga akan bersinggungan sama hak-hak orang lain, dan apakah itu nantinya akan jadi gesekan, itu yang kita sendiri dari BCS dan 100% coba menjembatani itu sih. Gimana caranya isu-isu yang kita angkat ini bukannya menjadi gesekan, tapi akhirnya malah bisa membuat satu satu tempat lah atau satu wadah yang akhirnya kita bisa talk about it sama-sama gitu. Tapi kalau misalkan secara isu spesifik, saya rasa umum sih. Maksudnya semua orang punya trigger dan punya isu tersendiri terkait sama HAM sih, karena luas banget sih kalau kita mau ngomongin soal HAM. Tapi spesifik enggak sih kayaknya. Paling lebih ke lebih ke technical aja untuk saat ini ya. Gitu. Sekarang kita masuk isu HAM dari BCS sendiri, ya. dari kakak. Dari kakak sendiri sebagai direktur BCS. HAM Kenapa? Yang ideal, HAM yang ideal tuh, hak asasi manusia tuh kayak apa sih Kak sebenarnya? Apa sih itu Kak? HAM yang ideal. Sebenarnya kalau dibilang ideal akan beda-beda setiap orang. Ideal atau enggaknya juga kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin HAM, tadi balik lagi, kalau kita ngomongin HAM, it means kita ngomongin hak dasar lah ya, hak universal yang memang orang punya dari dia lahir. Simpelnya mungkin gini sih, kalau kita mau ngomongin HAM, kita ambil yang gampang aja dulu lah, kayak misalkan ya orang lahir, bayi lahir, itu kan mereka punya hak untuk hidup. Terus kemudian dia berkembang, yang paling utama buat saya sendiri itu adalah rasa aman dan rasa nyaman sih, itu dulu. Apapun itulah,
kalau kita ngomongin HAM lagi kan banyak poin yang kayak misalkan ya untuk kita aman mencari makan, aman untuk mencari pendidikan, aman untuk mendapatkan kesehatan, aman untuk bersuara, berserikat, berkumpul, kemudian berpolitik, itu banyak banget sih sebenarnya isunya. Tapi paling kalau terus kemudian ya dari rasa aman itu kita akhirnya punya rasa kenyamanan. Kalau dari saya sih seperti itu sebenarnya. Cuman balik lagi nih, kalau kita ngomongin masalah HAM, kalau kita ngomongin masalah rights, itu kan akan bersinggungan sama rights-nya orang lain gitu, yang kita belum tahu rights-nya dia, yang di matanya dia, maksudnya akan sama apa enggak sama saya gitu loh. Nah itu yang kita mesti perlu diskusiin bareng-bareng, kita mesti duduk bareng-bareng, kita mesti ngobrol bareng-bareng, kita mesti rumuskan bareng-bareng, sehingga akhirnya setiap orang punya haknya masing-masing, setiap orang punya hak asasinya masing-masing, yang kemudian akhirnya tidak bersinggungan dan akhirnya tidak bergesekan hingga jadi friksi misalkan. Nah itu yang perlu dijembatani sih. Nah itu kenapa lah akhirnya balik lagi BCS mencoba untuk menjembatani itu. Nah kalau ngomongin HAM lagi di Indonesia itu sendiri, sebenarnya HAM itu kan dibagi ada 3 turunan seingat saya. Yang pertama itu kan untuk hak asasi sipil dan politik. Kemudian ada lagi turunan yang berikutnya itu untuk hak asasi ekonomi, sosial dan budayanya. Nah itu dari situ nanti ada lagi tuh turunannya yang lebih banyak lagi. Nanti kalau misalkan kita ngomongin hak sipil, kemudian itu nanti ngomongin hak untuk hak hidupnya dia, untuk hak mendapatkan kesehatan yang layak, pendidikan, macam-macam. Kemudian hak berpolitiknya, kemudian di situ adalah ada hak berserikat berkumpulnya harus terpenuhi. Nanti ada lagi turunannya macam-macam di dalam pasal-pasal yang sebenarnya di Indonesia juga sudah ada dan dimasukkan. Kemudian di ekonomi, sosial, budaya itu juga turunannya akan banyak lagi sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau ngomongin HAM sebenarnya itu akan panjang banget, kemudian banyak banget perspektif dari masing-masing orang yang akan sangat berbeda sih gitu loh. Kayak kristal kali ya. Jadi mereka punya cahayanya masing-masing. Tapi sebenarnya intinya satu sih. Ambil dasarnya aja dulu ya, hak asasi, hak yang melekat pada saat kita lahir, hak kita untuk hidup, hak kita untuk ya punya rasa aman, nyaman, kemudian layak untuk mendapatkan sesuatu, itu sih basically. Itu kalau dari saya ya, tapi balik lagi mungkin dari Ari sendiri untuk perspektif tentang HAM-nya punya perspektifnya sendiri, atau misalnya dari teman-teman yang join kebetulan hari ini juga punya perspektif HAM-nya sendiri-sendiri. Dan kita memang masing-masing akan punya isu yang sangat berbeda dan isu yang sangat melekat sama diri kita sendiri. Misalkan saya sangat tertarik dengan isu yang terkait sama HIV/AIDS misalkan. Ada juga teman-teman yang sangat tertariknya sama isu-isu yang misalkan ke perempuan. Atau misalkan ada juga yang lebih ke hak bersuara. Maksudnya akan banyak banget sih itunya. Gitu. Kalau dari Ari sendiri gimana? Kalau saya lebih benar ngikutin saya ikut kata kakak aja deh. Jadi gini, HAM tuh mungkin setiap orang punya batasnya beda-beda ya kak ya. Tapi maksudnya gimana nih? tidak perlu kita setiap orang punya pagar yang masing-masing, punya batasnya plus minus apa jelek bagusnya masing-masing, tapi batas standar jelek bagusnya mereka sendiri tuh gak perlu diterapin ke orang lain sehingga kayak kita jadi kayak polis moral ke orang lain gitu. Nah itulah sebenarnya kalau misalkan Ari menangkapnya seperti itu, itulah fungsinya negara hadir. Tapi mungkin kita not going to go there first, mungkin itu dibahas di sesi yang lain lagi. Tapi basically secara umum itulah fungsinya kenapa negara hadir di sini, untuk akhirnya hak-hak itu nggak jadi sesuatu yang melanggar hukum gitu loh, karena itu fungsi negara di sini untuk menjadi jadi satu tempatnya untuk akhirnya dia menentukan untuk highlight orang banyak sih sebenarnya itu.
Jadi walaupun kita punya hak asasi manusia, ada juga peran negara di situ yang akhirnya mengatur itu semua untuk kepentingan orang banyak. Walaupun ternyata nggak segampang itu juga, karena ternyata masih banyak banget hal yang ternyata berkembang, kemudian banyak banget juga hal yang ternyata menurut yang awalnya mungkin dari tahun 90-an diatur secara undang-undang seperti itu, kemudian di tahun 2000, 2010 dan ke atas itu akhirnya mengalami perubahan sih. Itulah fungsinya juga kita teman-teman di komunitas bergerak untuk mungkin dari sisi advokasinya sendiri kita mencoba untuk menyuarakan itu ke either ke publik sebenarnya tanpa tanpa apa ya tanpa tujuan khusus untuk kita mempengaruhi orang, enggak gitu. Kita hanya memberikan informasi kalau ini ada loh gitu loh. Hal seperti ini tuh ada. Dan di situ juga kan kalau misalnya teman-teman semua yang pernah hadir juga di kegiatan 100% manusia di festival filmnya kita yang tahunan, di setiap akhir sesi pemutaran film itu kita akan selalu adakan diskusi terbuka dengan narasumber ahlinya tentunya. Jadi kita nggak cuma datang nonton kemudian kita berkutat sendiri deh di pikiran kita kira-kira filmnya tentang ini atau akhirnya berdiskusi sendiri tanpa ada ahlinya. Dan di situ kita coba bantu untuk fasilitasi bareng teman-teman ahli yang memang mengerti bidangnya terkait sama isu yang diangkat sama filmnya untuk berdiskusi sama-sama. Dan nggak harus juga semua orang setuju gitu loh. Maksudnya we are okay to agree to disagree sebenarnya. It's okay gitu loh. Tapi karena banyak juga kasus sih sebenarnya yang akhirnya terjadi pada saat diskusi itu muncul. Kemudian ada yang ternyata setuju, ada yang enggak, itu nggak apa-apa gitu. Karena fungsinya kita sendiri kan sebenarnya untuk memfasilitasi itu. Kalau misalkan ternyata berlanjut lagi di luar, silahkan untuk diskusi lagi. Kita akan coba bantu untuk fasilitasi itu sih basically. Gitu. Ya, gitu. Dari tadi udah gitu, Ari. nyangkut-nyangkut negara nih Kak. Dari tadi udah nyangkut-nyangkut negara. Negara Indonesia ini, menurut Kakak keadaan HAM-nya seperti apa sih Kak sekarang? Keadaan HAM-nya? Susah ya pertanyaannya, berat sih. Karena ya balik lagi sih, kalau kita ngomong apakah sudah ideal, aku nggak bisa bilang iya atau tidak sebenarnya. Apakah ideal atau enggaknya aku nggak bisa bilang iya atau enggak. Karena balik lagi itu akan kembali ke perspektifnya masing-masing orang sih. Mungkin ada yang bilang nggak udah bagus gitu, tapi ada juga orang yang ngerasa nggak kok karena hak gue belum terpenuhi nih gitu. Ada juga yang seperti itu. Apakah ideal atau enggak? Mungkin belum ya. Dan kalau aku bilang apakah ini berlaku di Indonesia? Enggak juga. Hampir di semua negara itu nggak ada yang bisa dibilang 100% sempurna lah ya untuk ininya. Karena pasti akan ada selalu orang-orang yang merasa kalau misalkan masih ada hak-hak yang kita yang belum terpenuhi gitu. Ya itu sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Cuman karena akan selalu ada perkembangan dan akan selalu ada perubahan. Dan it's okay dan kita harus terbuka sama itu sih. Nah itulah fungsinya kenapa banyak sekali teman-teman yang melakukan advokasi, kenapa juga kita dari BCS coba untuk fasilitasi itu, fungsinya itu sih. Karena let's say kalau misalkan aku ambil contoh aja, mungkin dari teman-teman trans kali ya, teman-teman transgender misalkan. Mungkin dari tahun 80-an ke 90-an itu ada perubahan. Kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 90-an itu juga akhirnya kan secara medis ditemukan pengetahuan baru, kemudian itu akhirnya yang akhirnya lompat lagi ke isu hak-haknya mereka gitu loh. Dan itu yang masih banyak banget yang mesti diperjuangkan. Atau misalkan dari isu perempuan juga sebenarnya banyak banget sih. Kayak misalkan yang dulu awalnya perempuan banyak hanya cuma di rumah doang, kemudian akhirnya mereka bisa berpolitik, mereka bisa bersuara dulu lah gitu. Akhirnya bisa voting, itu kan that's a lot sih gitu. Dan mungkin dulu memang sistemnya seperti itu, tapi akan selalu banyak perubahan yang terjadi dan berjalan
Dan itu yang akan terus diadvokasi sih. Jadi nggak akan pernah berhenti di situ. Jadi kalau dibilang situasi HAM di Indonesia seperti apa, ideal atau enggak, aku belum bisa. Aku mungkin akan hadir dari perspektif aku sendiri. Jadi mungkin buat aku memang belum ideal. Tapi apakah itu karena di Indonesia? Enggak juga. Hampir semua negara juga enggak sih. Belum maksudnya. Gitu. Kalau Kalau Ari dari sendiri gimana? Di Indonesia ideal nggak? HAM, situasi HAM. Nah ini kan kita no bisa comment ya lihat, Kak. karena ini kan kita bisa lihat perspektif saya seperti apa, perspektifnya Ari seperti apa, atau mungkin perspektifnya teman-teman sendiri gimana. Mungkin kalau misalnya ada mau komen, silakan loh. Kira-kira di Indonesia sendiri HAM-nya udah bagus atau belum sih? Gitu. Ya, Kalau silakan dari Ari. segi masyarakatnya gimana Kak? Masyarakatnya apa sudah lebih melek tentang HAM Eh sebenarnya kalau atau dibilang iya. bagaimana? Tapi ini dari lingkungan aku sendiri ya. Kalau dari aku bisa bilang iya. Kalau di lingkungan saya sendiri. Karena aku ngelihat banyak banget orang begitu kita ngomongin HAM, mereka udah tahu gitu HAM tuh artinya apa gitu loh. Kemudian um, tapi ternyata kenapa kita akhirnya BCS ini juga terbentuk karena waktu awal-awal terbentuknya juga kalau misalkan tadi balik lagi ngejawab pertanyaannya Joan, waktu itu kan banyak banget apa ya persekusi atau misalkan banyak banget diskriminasi yang hadir karena adanya perbedaan. Karena yang ngerasa apa ya misalkan yang ini nggak boleh itu nggak boleh, walaupun itu sebenarnya kan itu haknya dia untuk melakukan itu. Tapi ya balik lagi kan, apakah hak itu nanti akan mengganggu ke orang lain atau enggak, itu yang mesti kita cari tahu sih, itu yang mesti kita bahas, itu yang mesti kita diskusikan sama-sama. Tadi gimana pertanyaannya, sorry Ari? Masyarakat dari Oh, segi masyarakat masyarakat, ya. masyarakat sudah Ya, lebih melek HAM atau secara belum atau bagaimana? secara garis besar sih kalau buat saya ya. Kalau ini saya melihat dari lingkungan saya sendiri ya. Tapi kalau misalkan karena sekarang zamannya melek teknologi ya, semua udah serba internet, semua udah serba gadget, semua udah serba sosial media. Sayangnya aku juga nemuin beberapa kasus yang uh, mereka hanya berpikir dari sisi sudut pandangnya mereka aja gitu loh. Itu yang akhirnya menimbulkan friksi sih, itu yang akhirnya menimbulkan adanya stigma, itu akhirnya menimbulkan adanya diskriminasi. Jadi kalau buat teman-teman sendiri yang akhirnya sekarang informasi itu udah sangat-sangat terbuka di era digital ini, mungkin apa ya, mungkin dengan adanya ketidaktahuan itu bisa coba dicari sih, karena informasi banyak banget sekarang di semua platform lah, semua platform tuh ada. Jadi coba terus dicari tahu, jangan berhenti di situ aja sih. Oh, ada Europe on screen, hai. Jadi Tentang kita akan selalu terus bisa berkembang menjadi masyarakat yang lebih baik, dan aku percaya itu, selalu percaya itu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mendengar atau misalnya ada teman-teman yang ngerasa aduh masyarakat kita kayaknya nggak bisa banget nih ngomongin HAM, kurang gini, itu adalah, kalau buat saya itu karena ada ketidaktahuan. Jadi ya mungkin kalau dia nggak tahu bisa dikasih tahu gitu. Kalau memang mereka akhirnya udah tahu, itu nanti balik lagi ke masing-masing. Apakah mereka mau menggali itu lebih dalam? Apakah mereka akhirnya mau terbuka lagi? Di situ prosesnya kita untuk bisa mengedukasi lagi menjadi lebih baik lagi sih. Gitu. Jadi aku selalu percaya kalau kita pasti bisa menjadi masyarakat yang lebih baik semuanya. So no worries sih. Baik enggaknya itu baik lagi. Gitu. Nah, baik lagi sekarang kita menghubungkan BCS sama HAM Kak. Ya. Kegiatan gimana sih apa hubungannya kegiatan-kegiatan BCS sama hak asasi manusia? Ya, sebenarnya tadi aku udah singgung sih, dari beberapa program yang kita jalanin, itu kayak misalkan dari 100% film sendiri, setiap akhir pemutaran film kita akan selalu ada diskusi. Itu adalah proses mana kita mengadvokasi ya, dan mengedukasi juga tentunya,
kalau memang ternyata ada beberapa dari peserta atau penonton yang hadir pada saat penontonan film, mereka selesai nonton misalnya isu yang kita angkat ini isu tentang perempuan, dan kebetulan dia nggak pernah, dan kebetulan setelah nonton itu dia baru tahu nih isunya yang diangkat dia sama film itu, kan dia nggak tahu sama sekali, dan dia nggak tahu gimana harus mencerna informasi yang baru dia dapat. Itulah akhirnya adanya orang ahli yang hadir, kita hadirkan sebagai narasumber untuk bisa membantu menjelaskan itu lebih detail lah, lebih baik sebetulnya. Akhirnya dari ketidaktahuan itu jadi tahu, dan mungkin dari setelah mereka tahu, mereka mau mengedukasi diri mereka lebih baik lagi. Itu satu. Kemudian banyak banget isu-isu yang kita angkat, misalkan disabilitas atau isu perempuan juga yang kita angkat dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kayak misalnya sinergi untuk teman-teman disabilitas. Kemudian ada Walk to Understand untuk terakhir itu Walk to Understand kita jalan-jalan ke tempat-tempat ibadah, banyak banget tempat ibadah yang kita datengin. Nah itu kan juga fungsinya untuk kita mengadvokasi kalau sebenarnya di Indonesia itu banyak loh agamanya, nggak cuma 5 seperti apa yang udah ada di undang-undang misalkan. Kemudian untuk perempuan sendiri, isu-isu yang kita angkat juga banyak. Jadi kita akan selalu mengangkat topik-topik yang memang ada hubungannya sama HAM. Bahkan isu di kesehatan pun, untuk kesehatan mental dan cash pro, kesehatan reproduksi kayak HIV/AIDS, itu juga kita angkat untuk kita advokasi ke teman-teman sih basically. Jadi perannya BCS di HAM ini adalah kita mencoba untuk satu, jadi katalis untuk teman-teman komunitas. Jadi semua teman-teman komunitas yang bergabung memang ada yang hubungannya sama HAM, silakan bergabung sama kita. Kemudian kita coba untuk menjembatani itu dalam suatu proses diskusi sama-sama, yang juga kita akan coba untuk advokasi dan edukasi buat orang-orang yang memang hadir di setiap kegiatan kita, karena kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya untuk mereka memberikan informasi-informasi itu sih, gitu. Banyak banget sih, isu gender, isu disabilitas, apalagi anak juga. Akhirnya kita coba untuk angkat isu-isu itu, perempuan yang pasti, kesehatan, politik, sosial, banyak banget sih. Ekonomi pun juga, karena kita juga ada bahas tentang hak-hak buruh misalkan di dalam film-film yang kita angkat. Jadi kita banyak banget isu HAM yang kita angkat di situ. But don't worry, selalu ada narasumber ahli yang kita akan selalu datangkan. Gitu, Ari. Oke Kak, teman-teman yang mau nanya boleh di komen. Tadi kolom komentar. Joan udah nanya, ada yang mau nanya lagi nggak ya? Yo, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau Irwan, Tadi ini ada Kak. ya, ada Gila Hunters tuh teman saya sih, namanya Irwan. Dia ya kita udah 4 tahun basically, udah jalan. Jadi kalau mau datang silakan datang ke acara festival kita. Cuman oh ya, memang kita mungkin teman-teman bertanya-tanya sih, itu udah September kok 100% nggak nongol-nongol ya. Oh iya Kak, biasanya bulan September ini kok nggak Iya, ada. kok nggak nongol ya? Mana sih Karena Kak? kan kita situasinya memang sekarang lagi ada pandemi COVID. Jadi kita juga ini buat kenyamanan teman-teman juga, untuk biar bisa menjaga kesehatannya kan. Akhirnya nggak ada tertular di satu kegiatan. Tapi no worries, kita tetap akan jalan. Tapi kapannya stay tune aja, karena kita masih godok sama-sama untuk prosedurnya, protokolnya seperti apa, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan juga buat teman-teman yang nanti akan datang. Tapi minggu depan itu akan ada Human Rights Perspective 100% Stay at Home barengan sama Renda Cuaca. Ya kan Ari ya? Kalau nggak salah. 2 minggu lagi Kak. Oh, 2 minggu lagi ya? Ah, itu nanti di situ bisa ikutan sama direkturnya 100% manusia, Kak Renda. Di situ bisa nanya semuanya tentang 100%, kenapa kita belum nongol-nongol sampai September ini. Aku coba jembatanin aja ya sekarang. Iya tuh. Kalau mau nanya, tanya Kak Re. 2 minggu lagi. Yeah, stay tune. Jadi, menurut kakak sudah seberapa besar kontribusi BCS sama HAM di Indonesia? Seberapa besar ya? Dalam waktu kita jalan 4 tahun ini,
kurasa udah lumayan cukup bagus ya, karena kita selalu ada peningkatan penonton dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Dan itu lonjakannya lumayan besar. Tapi maksud aku gini juga, ini dari pengalaman saya ada di festival-festival film sebelumnya, di mana prosesnya juga mirip-mirip, di mana kita mengedukasi dan coba mengadvokasi. Eh, Bukan dari jumlahnya aja kita melihat apakah ini berimpact atau enggak, tapi ada satu kejadian yang kenapa akhirnya saya mau nyemplung di dunia perfilman atau festival kegiatan seperti ini dengan yayasan bareng teman-teman adalah waktu saya masih volunteer itu ada dua perempuan, saya masih ingat banget kejadiannya. Waktu itu ada dua perempuan yang kemudian dia nonton salah satu film di salah satu festival film sebelumnya. Nah itu dia ngerasa nggak nyaman sebenarnya awalnya sama konten yang kita tayangkan karena mungkin terlalu berat atau isunya sangat tidak sesuai sama dia. Nah kemudian dari situ setelah dia nonton dia keluar, kita ngobrol bareng. Waktu itu konsepnya nggak sama seperti sekarang. Waktu habis itu kita ngobrol bareng. Setelah ngobrol bareng, dia mengutarakan lah, saya kurang setuju sama film yang ditayangkan, segala macam. Kemudian saya bilang, oh ya kenapa kamu nggak nonton sampai habis? Mungkin dari situ ada yang mau didiskusikan. Kemudian dia masuk kembali dan dia nonton sampai habis. Dia keluar, dia bilang, oh wow, aku baru tahu loh ternyata memang ada isu seperti ini yang ada gitu di dunia. Karena waktu itu filmnya bukan film Indonesia. Nah, cuman dia akhirnya nanya apakah di Indonesia ada. Saya bilang ada kejadian seperti ini di Indonesia dan di hampir seluruh dunia manapun tuh ada. Waktu itu topiknya aku lupa ingat sih yang diangkat waktu itu filmnya apa. Nah itu hanya dengan dari satu orang akhirnya dia terbuka pikirannya. Dari situ besokannya dia datang lagi sama temennya, dia nambah lagi temennya. Nah itu sebenarnya cuman dari satu orang aja akhirnya dia bisa bawa temennya lagi yang ini ada kegiatan bagus yang mungkin ada isu-isu yang diangkat yang sangat relevan buat mereka dan akhirnya mereka mau datang. Atau misalkan ternyata nggak relevan sama sekali buat mereka dan mereka itu hanya untuk belajar dan mencari informasi edukasi dan akhirnya mereka terpengaruh dari situ, mau terbuka dulu, mau tahu dulu kalau memang ada yang seperti itu, maksudnya ada hal-hal yang mereka tidak pernah tahu sebelumnya, dan dari situ mereka mau mengedukasi dia sendiri atau mungkin teman-temannya. So it's a great thing sih buat saya, nggak hanya dari jumlah. Jadi apakah sudah berpengaruh? Aku sebenarnya bisa bilang lumayan cukup berpengaruh karena setelah 3 tahun ini angkanya lonjakannya lumayan tinggi. Itu artinya dari orang yang mungkin nggak tahu, kemudian dia jadi tahu, dia ngajak teman-temannya untuk ikutan tahu. Nah itu angka lonjakan itu mungkin bisa jadi salah satu indikator, walaupun tidak jadi indikator utama ya. Karena kita nggak tahu sih akan seberapa berpengaruh. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin mention ke saya atau teman-teman lain, misalkan dari setelah mereka mengikuti kegiatan, mereka bilang, ya mereka senang sekali dengan kegiatan yang kita lakukan, isu yang diangkat sangat relevan buat mereka, atau misalkan buat teman-teman yang lain, sehingga ya dari situ kan mereka ya banyak keterbukaan lah, banyak informasi yang akhirnya bisa kita bantu untuk advokasi juga, gitu sih. Dan misalnya dari awal itu ada beberapa program yang belum ada, kemudian ada tahun kedua kita punya program-program baru, tahun ketiga kita tambah lagi programnya, itu juga dikarenakan sebenarnya setelah dari tahun pertama ke kedua banyak masukan yang masuk, Kak, bikin program. Dan itu akhirnya proses kita untuk menjembatani itu semua, proses kita untuk mengadvokasi itu semua berjalan. Itu yang saya lihat ya. Jadi apakah cukup berpengaruh selama jalan 3 tahun ini sampai kita mau ke 4 tahun keempatnya kita, saya rasa udah cukup berpengaruh. Walaupun it's a baby step, tapi it's okay. Step is a step gitu loh. Misalnya langkah ya tetap langkah kan. Mau sekecil apapun, tapi kita akan terus maju. Gitu. Ya. BTS, saya jadi kepikiran aja, Kak. Kayak misal dari orang awam kayak saya suka, mungkin emang hobinya nonton film ya, Kak. Ini Kakak setuju nggak kalau orang lebih, nggak tahu, kalau orang hobi nonton film itu kayak lebih aware aja sama HAM gitu. Kakak gimana? Sebenarnya kalau saya
kenapa kita pakai medianya media visual. Intinya itu sih. Maksudnya mungkin ya. Maksudnya kenapa kita pakai media visual, media film? Karena itu adalah yang paling cepat dan paling gampang dicerna sama orang. Karena mereka ngelihat kan, udah ngelihat, kemudian mereka ngedenger. Udah gitu ditutup lagi sama di akhir kita ada diskusi lagi. Dan mereka akhirnya bicara. Nah itu karena film itu kan unsur-unsur di dalamnya ada banyak banget gitu loh. Ada apakah film itu jadi satu film hiburan doang atau mungkin ada nilai edukasinya atau misalkan hanya sebagai informasi, apakah film itu film berita, apakah itu film cerita, apakah itu film dokumenter atau animasi atau apapun itu, mereka selalu selalu ada nilai yang dihadirkan. Dan media visual itu adalah salah satu metode yang buat kami atau saya sendiri adalah metode yang paling gampang untuk orang cerna karena inderanya langsung kan, dari penglihatan. Nah kalau misalnya ngomongin indera penglihatan, kita juga ada program sinergi buat teman-teman disabilitas. Kalau teman-teman penasaran gitu, kita ada untuk teman-teman yang buta dan tuli, itu juga mereka punya kesempatan untuk nonton bareng sama-sama kita. Nah kalau untuk teman-teman yang buta itu, mereka ada pendampingnya sih basically. Jadi kita akan dampingi dan kita akan menjelaskan. Mereka akan mendengar apa yang ada di film kejadian, tapi mereka nggak bisa tahu ekspresinya seperti apa. Yaitu nanti teman-teman pembisik biasanya kita bilangnya, dia akan menjelaskan lebih detail seperti apa kejadiannya, apakah dia jatuh, apakah dia berdarah, apakah dia marah, apakah dia mukul atau seperti apa, itu yang dijelaskan sih. Apakah orang-orang yang nonton film lebih melek sama HAM? Karena kalau buat saya sejak tahun 2010 sih saya. Kalau pengalaman saya yang saya lihat ya dari tahun 2010 kalau nggak salah, 98 ke 2010 itu banyak sekali akhirnya film-film yang diangkat memang lebih politis. Kemudian banyak banget film yang akhirnya mewajibkan sebuah film harus ada unsur edukasinya. Harus ada lebih persuasif misalkan seperti itu. Kayak misalkan contoh aja film Wonder Woman lah yang paling gampang. Itu kan sebenarnya film Wonder Woman, kalau saya yang lihatnya ya, kayak waktu Wonder Woman itu keluar, itu juga lagi ada kasus sebenarnya di Amerika sendiri, di Hollywood, tentang perempuan. Dan akhirnya begitu saya nonton film itu, saya ngerasa wah film ini sangat politis sekali nih, sangat gerakan banget dari cerita yang dia angkat tentang perempuan. Dan akhirnya banyak banget film-film yang kayak misalnya di Avenger yang paling terakhir tuh apa judulnya, The Last Avenger, itu juga kan Endgame. Tokoh perempuan ya, Endgame itu juga tokoh perempuannya sangat kencang banget di situ. Itu juga buat saya maksudnya buat saya itu memang akhirnya film dia dijadikan sebuah media yang untuk advokasinya paling gampang. Dan banyak banget sih, hampir semua film-film yang baru-baru keluar ini juga Mulan, let's say, yang lagi rame trending kemarin di Twitter, itu kan woman empowerment banget. Dan kayak misalkan untuk Disney sendiri, kalau kita mau ngomong kan itu sejak Frozen sendiri ada banyak perubahan yang mereka angkat. Nggak melulu princess dengan love story-nya, tapi akhirnya isunya bergeser kan ke woman empowerment yang sangat tinggi sekali gitu. Jadi kayaknya sejak tahun 2000-an, 98, 99, 2000 dan sampai akhirnya 2010 tuh banyak banget sineas film yang mengangkat filmnya, dibilang politis sih enggak sih, tapi akhirnya lebih mengedukasi dan advokasi tentang suatu isu. Itu sih kalau dari saya ya. Film Hollywood Kak, film Indonesia gimana Kak? Udah seberapa jauh mengulik isu HAM? Sebenarnya banyak ya, terutama kalau sinias-sinias filman yang baru-baru, aku sih ngelihat banyak banget, terutama kayak sutradara muda yang filmnya mungkin nggak muncul di bioskop. Itu teman-teman bisa nonton di 100% Malaysia, karena kita juga sangat mendukung perfilman Indonesia. Jadi kebesaran saudara-saudara baru yang mereka punya film-film yang sangat bagus sekali tentunya.
yang kita juga puter. Tapi sayangnya memang kalau misalkan masuk ke, karena di Indonesia sendiri, saya sih ngelihatnya mostly dari perfilman Indonesia kebanyakan lebih ke hiburan sama mungkin lebih ke bisnis jatuhnya. Tapi yang nggak melulu seperti itu, banyak banget sutradara kayak misalnya Dinata, Joko Anwar, Luki Kuswandi, itu kan banyak banget film-film yang mereka angkat juga mengangkat isu-isu sosial gitu. Tapi don't worry kalau teman-teman nggak tahu, mungkin karena lebih sering nonton di bioskop, itu banyak banget sutradara-sutradara muda yang baru-baru dan bagus-bagus banget. Itu biasanya mereka akan submit film ke kita, dan memang kalau memang isunya cocok kita akan angkat, karena kita sangat mendukung pertumbuhan untuk perfilman di Indonesia, terutama untuk sutradara-sutradara baru ini sih yang masih muda-muda. Jadi kalau misalnya teman-teman juga punya film, bisa submit ke timnya kita, nanti coba DM aja, nanti biar teman-teman nanti follow up gitu gimana caranya. Banyak banget sih, jadi aku yakin sih pasti akan ada banyak perubahan. Even dari kayak misalkan cerita-cerita yang komersil sekalipun juga selalu ada isu sosial yang diangkat sih dari perfilman di Indonesia, untuk akhirnya udah banyak banget lah gitu loh. Ya, Jadi nggak melulu hiburan, tinggal nggak dikit lagi melulu nggak ekonomi. kerasa. Oh ya, tinggal 4 menit lagi. Tinggal dikit lagi Oke. waktunya. Iya, nggak kerasa Kak. Jadi Apa yang terakhir nih mesti Kak, nggak terakhir-terakhir banget sih. hmm, Harapannya Kakak, harapan BCS tentang HAM di Indonesia. harapan kita, mungkin harapan saya kali ya. Karena balik lagi kan tadi saya bilang kalau ngomongin HAM kan akan ke perspektif masing-masing. Mungkin kalau dari saya sendiri atau misalkan saya sebagai ketua yayasan dan kita teman-teman yang ada di dalam yayasan adalah kita bisa mengadvokasi, kita bisa menginformasikan, dan kita bisa mengedukasi orang-orang dari yang nggak tahu jadi tahu. Kemudian ya dari situ akhirnya bisa mengurangi adanya gesekan-gesekan sosial lah, terutama yang terkait sama isu HAM. Sehingga nggak ada lagi diskriminasi, nggak ada lagi stigma yang memberatkan, nggak ada lagi kekerasan. Itu sih yang paling kita harapkan. Dan semakin banyak orang yang datang ke acaranya kita tentunya untuk bisa terus Iya. memperluas proses-proses itu sih. Gitu. Terus, ya. Terakhir banget nih Kak, terakhir banget nih. BCS identik dengan 100% manusia film festival. 3 film rekomendasi Kakak tentang HAM. 3 film rekomendasi saya ya tentang HAM. Banyak sih. Oke, yang terakhir aku lagi baru Yang nonton favorit. ya, Hidden Figures misalkan, tentang perempuan. Hidden Figures itu filmnya siapa yang kulit hitam itu? Taraji P. Henson. Itu salah satu film favorit. Kemudian kalau kemarin teman-teman ikutan nonton 100% ada BPM, Beats Per Minute, itu juga salah satu film favorit. Terakhir banget adalah film pendek, cuma 8 menit, itu judulnya Real Thing. Cuman itu udah keluar sebenarnya di website mereka sih. Mungkin itu yang quick answer 3 film. Tapi nanti detailnya kalau mau tahu, aku akan posting juga di 100% Manusia Instagramnya. So stay tune aja. Iya, hari Senin. Di stay tune aja. Kami terus bergiliran akan mengupdate, ngasih tahu. Tapi kalau teman-teman yang lain juga kita tentang HAM. Ya, kalau teman-teman yang lain juga punya list filmnya, mau dikasih kita silakan. So it's 1 more minute, Ari, mungkin mau di closing atau gimana? Iya Kak. Iya, gimana Kak? Langsung saya tutup aja Kak. Terima kasih Kak Kur waktunya. Aku yang makasih sama Ari, sama teman-teman. Insight-nya. Jadi kalau mau tahu lebih detail, baru banyak. Ya, kalau mau tahu lebih detail datang aja ya ke kegiatan kita. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Oke, teman-teman, thank you so terima kasih much yang udah gabung. Jaga kesehatan semuanya ya. Ya, thank you Ari. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Guru.